kebanyakan orang mikir level hakikat itu yang paling tinggi. Karena hakikat itu justru basic dari semua basic. Jadi kalau kita mau bicara secara realistis, yang pertama yang harus diajarin sama siapapun nomor satu hakikat dulu. Ketika orang sudah di level syariat, bahwa syariat itu bentuk dari hakikat yang matang. Makanya Nabi Muhammad itu, kalau kita mau mencontoh 100% ya, dia melakukan yang namanya syariat itu justru setelah mengalami semua Mi'raj, mengalami semua pertemuan, baru diciptakanlah gerakan. Nah, sekarang di sistem pendidikan agama, kebalik nih. Balik, betul. Anak langsung, sholat dia. Tapi ibunya juga, bapaknya juga jangan-jangan nggak ngerti ini tuh apa gitu. Karena ini sudah menjadi sistem kompleks yang sudah terjadi secara community, secara keseluruhan, yang akhirnya yang penting menjalankan konteks yang namanya kewajiban, tapi nggak ngerti-ngerti amat apa esensinya gitu. Di usia berapa anak-anak ngerti seperti ini? Lah, kalau ngomongin di usia berapa, justru orang tua lah yang akan mengajarkan. Kan nggak berarti anaknya masih TK, nak kita belajar tasawuf yuk, pusing anaknya. Nah, kita belajar kesadaran. Enggak. Makanya kalau pinjam dalam perspektif teologis, Nabi Muhammad mengatakan, pasti kalau dalam tradisi Islam ada kalimat gini, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walau satu ayat. Ini kadang-kadang diterjemahkan mentah-mentah. Ibu-ibu pulang pengajian, langsung ayat-ayat dari pengajian di-share di grup WhatsApp keluarga gitu kira-kira. Jadi ceramah gitu. Ya nggak salah sih. Tapi poin pentingnya karena pertemuan lalu kan kita ngomongin ayat ya. Kita tahu ayat itu bukan masalah tulisan, huruf, dan apapun yang ada konteksnya di dalam Al-Quran. Tapi ayat itu adalah tanda. Yang jauh lebih penting dari perspektif apa yang saya teliti lebih dari 14 tahun ini adalah bukan masalah hafalannya, bukan masalah dia membunyikannya, tapi bagaimana kita mengisi relung-relung jiwa anak kita dengan contoh-contoh kita sebagai contoh yang nyata gitu. Karena buat seorang anak, ayat yang nyata itu perilaku ibu bapaknya. Ibu bapaknya mau tiap hari ngaji, tapi tiap hari berantem. Yang diterima sama dia berantemnya, bukan ngajinya. Ibu bapaknya mau ceramah tiap hari, tapi dia yang melakukan misalnya. Kan saya sering ngejokes gini Pak Nabi, anak Gen Z itu sekarang udah malas pengajian. Kenapa? Ngelihat ibunya sering ngaji, gitu-gitu mulu kelakuannya gitu. Lah, ibu saya aja sering ngaji masih gini kok. Terus saya ngaji nggak ada perilaku berubah gitu. Karena mereka lebih kritis sekarang gitu. Nah, artinya cara terbaik dalam dakwah, cara terbaik dalam menyampaikan, cara terbaik dalam konteks apapun, nggak bisa enggak. Kita perlu banget menjadi living sample example. Kita perlu untuk menjadi sesuatu hal yang dicontoh gitu. Karena sekali lagi, kalau bahasanya dalam psikologi itu ada monkey see, monkey do gitu. Apa yang dilihat, dilakukan. Dilihat, dilakukan. Dilihat, dilakukan gitu. Nah, yang terjadi ketika sekarang masuk ke dalam ranah teologis, ke agama gitu, rata-rata yang digarisbawahi itu adalah konteks dogma dan doktrin tentang ketakutan-ketakutan sih Mas Abi. Makanya dipenuhi dengan hafalan, dipenuhi dengan bacaan, bagus sih. Tapi ketika dia tidak menjadi perilaku, karena ya mohon maaf nih ya, orang mau hafal 30 juz Quran, tapi perilakunya tidak Qurani, ya dia nggak akan bisa melakukan konteks sosial sih sebenarnya. Karena kalau kita mau ngomongin value di hadapan Tuhan gitu, misalnya ini agak lebay, bahwa Allah itu nggak ngelihat identitas kamu, hafalannya apa, tapi konteksnya adalah akhlak gitu. Konteksnya adalah perilaku. Nah, kadang-kadang sih, mayoritas sekarang perilaku, akhlak itu nomor sekian. Tapi yang jelas rajin sholat, rajin puasa, hafal ini, maka orang tua bisa lebih bangga ketika anaknya, iya anakku udah hafiz gitu. Rajin sholat? Rajin sholat gitu. Bagus. Tapi kalau itu dimengerti bahwa baca Quran, sholat itu adalah jembatan untuk akhlak yang lebih baik, justru output yang terpenting itu adalah konteksnya bukan masalah hafalannya, bukan masalah hanya ritualnya, tapi konteksnya adalah kembali kepada akhlak dan perilaku sih Mas Abi. Iya. Gitu. Nah, ini menarik sih teman-teman ibu dan bapak bahwa kalau balik lagi ke pertanyaan,
apa yang sekarang kita sedang alami dan lakukan dan perbaiki itu sangat berdampak kepada lingkungan gitu. Makanya kalau kita sayang sama siapapun, ini rumus nih. Kalau kita sayang sama anak, pasangan, cucu, kalau kita mau ngasih hadiah terbaik untuk orang yang kita sayang, caranya cuma satu, perbaiki diri. Semakin aku memperbaiki diri, semakin aku lagi memberikan hadiah terbaik untuk orang-orang yang kita sayang. Karena orang-orang yang fatherless yang kemarin di dalam research itu, mereka dapat kasih tapi nggak dapat sayang. Dipenuhi secara materi, tapi secara psikologis, welas asihnya kekurangan gitu. Makanya hari ini banyak banget anak yang merasa tidak di rumah, meskipun di rumahnya sendiri. Asing ya? Asing. Alienated namanya. Alienated parenting gitu kalau sekarang. Artinya konteksnya adalah, yaitu tadi, di mana ujung-ujungnya kita nggak bisa nyalahin silabus karena udah jadi program, kita nggak bisa nyalahin atau nggak bisa komplain terhadap apapun yang sudah terjadi, tapi justru pola berpikirnya adalah perbaikan, karena kata kunci perbaikan tidak pernah ada di mana-mana kecuali di dalam diri kita gitu. Karena banyak mindset gini juga, udahlah, yang penting anak saya lebih soleh dari saya gitu. Yang penting anak saya lebih solehah lebih. Atau yang lebih menarik lagi, yang penting anak saya lebih bahagia atau anak saya bahagia, saya nggak bahagia nggak apa-apa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena gimana kita mau nolongin orang, nyembuhin orang kalau kitanya sakit gitu. Nah jadi sekarang kayak ibu dan bapak teman-teman datang ke sini mau belajar, ini kan lagi melakukan perbaikan holistik Mas Abi, ke dalam, dan ini dampaknya kemana? Ke pasangan, ke anak, ke lingkungan. Ini kan sebetulnya yang kita lakukan adalah perbaikan global gitu. Karena semua perbaikan circle itu datang dari bagaimana kita dalam tanda petik memperbaiki ke dalam. Sesimpel tingkat nyebelin kita ngurangin itu udah lebih baik. Gitu. Iya, kecuali kalau kesininya melarikan diri. Melarikan diri itu beda sih. Tapi mau melarikan diri juga kesini lumayan lah. Kalau tadi kamu bilang bahwa ada banyak permasalahan tentang fatherless, apa yang menyebabkan itu terjadi? Maksudnya ada apa sih di kepala bapak-bapak itu sehingga mereka merasa jauh dari anaknya gitu? Apakah karena mereka sibuk kerja dan segala macam sehingga nggak hadir buat keluarganya, yang menyebabkan anak-anaknya juga merasa jauh dari fatherless itu? Ya, mereka jarang ke rumah salam intinya. Terbukti yang datang bapak cuma 2. Iya benar. Betul ya. Oke. Ya, iya Pak ya, betul ya Pak ya. Oke, tapi gini sih Mas Abi. Kita tahu udah punya stigma bahwa ya bapak itu memang urusannya nafkah gitu kan. Iya. Tapi ya kembali bahwa semua kepada kesadaran dalam kehidupan itu betul sih. Konteks nafkah apa dan lain-lain. Kata kuncinya adalah memang kita perlu pemahaman yang lebih holistik tentang konteks yang namanya fungsi ibu dan bapak sih. Karena rata-rata ketika ibu itu urusannya mendidik, ayah itu urusannya nyari makan. Tapi padahal kan dua-duanya itu adalah equal. Kalau dalam perspektif Islam itu disebut mubadalah. Mubadalah itu kesalingan gitu. Sehingga ya kalau sekarang dampak fatherless karena itu memang diwariskan dari kebiasaan yang lama, diwariskan, dampaknya sekarang. Nah sekarang kan kita nggak bisa nyalahin yang udah ada nih. Tapi gimana kita nge-cut untuk kita, gini, anak itu nggak perlu waktu yang lama sih. Tapi yang paling penting untuk anak itu kehadiran sih Mas Abi. Dengan hadir utuh, nggak begitu. Intinya quality time itu penting sekali sih. Gitu. Dan kenapa saya bisa cerita gini? Karena sejujurnya saya termasuk anak yang fatherless juga sih. Saya tidak banyak sentuhan ayah gitu. Saya tidak banyak sentuhan ayah saya untuk masuk ke teritorial psikologis gitu. Tapi ya ayah saya pokoknya cuman ngasih jajan gitu ya, nyekolahin apa, udah. Tapi deep communication misalkan, atau kita ngomong dalam konteks yang namanya ngobrol dalam, itu tuh jarang sekali sih. Nah maksud saya, karena ini dampaknya udah ada, yuk kita sama-sama perbaiki gitu. Karena kan kadang-kadang juga ya udah, pokoknya demi anak lebih baik. Tapi justru ketika ada kata-kata demi anak, tapi tidak diperbaiki dari orang tuanya tuh nggak mungkin sih Mas Abi. Nah jadi memang kita perlu memotong rantai kebiasaan yang diwariskan, karena mau nggak mau kita ini semua program korban kalau ngomongin reprogramming dari kebiasaan nenek kita, buyut, nenek sampai kita, yang kalau kita tidak memperbaiki ini akan terus berulang-ulang dengan program yang sama gitu. Itu sih. Sama Kang Abu.
kita sama-sama nggak deep dengan ayah. Oke. Itu rata-rata loh. Rata-rata ya, iya betul. Iya. Rata-rata Iya, gitu. Betul. Makanya kemarin waktu keluar data penelitiannya, ternyata 23%, ya mungkin itu yang didata ya, nggak tahu skupnya segimana, tapi menarik gitu bahwa ketidakhadiran sosok ayah sangat mengurangi konteks esensial dari psikologi seorang anak gitu. Iya. Nah, berarti kan kenapa sih dalam pernikahan itu kalimatnya sakinah? Sakinah kan? Sakinah ya. Sakinah itu juga berarti kan ketentraman. Ketentraman. Nah, cuman pernikahan tuh teka-teki sih. Iya. Serius? Kenapa coba? Coba renungin. Tingkat matang seseorang dalam konteks psikologis itu rata-rata usia 40-45. Itu matang dewasa. Ya. Tapi rata-rata usia pernikahan itu di rata-rata 20-an something. Iya. Jadi kita tuh kayak dipaksa belum matang suruh nikah. Ya, makanya banyak yang ketipu kan. Biar bisa belajar kan. Biar bisa belajar. Iya. Dalam tanda petik ketipu di sini artinya belajar gitu. Iya. Tapi ya itulah hidup gitu ya. Kita kata kuncinya adalah gimana mengambil pembelajaran, dan ya kembali bahwa satu aja sih dari apa yang saya pelajari selama ini, bahwa kita kalau memperbaiki diri, kita akan memperbaiki circle terdekat gitu. Dan circle terdekat itu pasti tukang pos terbaiknya atau pembelajaran terbaik dalam kehidupan gitu Mas Abi. Iya. Itu sih poinnya. Dan yang paling harus jauh-jauh kita lepasin satu aja. Saya tuh gini gara-gara ibu saya gini, bapak saya gini. Karena nggak selesai kalau terusan gitu ya. Nggak selesai. Karena begitu saya gini gara-gara ibu bapak, itulah kurikulum hidup saya. Karena kurikulum hidup kita tuh dititipin di orang tua sebenarnya. Gitu. Ketika saya dapat program, itulah kurikulum yang saya dititipkan dari orang tua untuk saya selesaikan, at least diselesaikan untuk diri, dan for the next generation kita melakukan yang namanya perbaikan. Ya betul. Makanya concernnya itu tadi itu pada saat usia anak-anak itu, ya kan kalau mau memperbaiki berarti dari sekarang isian program ke dalamnya itu harus dirubah kan. Tuh. Bukan dengan yang sudah ada sekarang kurikulumnya begitu gitu, yang which is agama dan segala macamnya udah terbukti tidak membawa orang naik, itu yang harus pelan-pelan dirubah. Dan tidak semua orang punya keberanian buat merubah ini. Akhirnya balik lagi ke sistem yang ada, diikutin lagi sehingga jadinya begitu lagi gitu. Diulang itu lagi. kan ulang lagi. Betul. Orang tuanya ulang lagi. Nah itu yang kadang agak gelisah dengan cara orang tua mendidik anaknya lewat agama, lewat apa, nggak ada berubah gitu. Ya, jadi sehingga tidak berubah gitu. Agama tuh hanya salah satu tools. Tools aja. Agama itu hanyalah salah satu jembatan gitu. Apalagi kalau kita melakukannya bukan pakai kesadaran, tidak menggunakan tools itu untuk menuju kepada kebaikan gitu. Ya kita hanya berputar-putar dalam wilayah ritual. Dikit nih ya. Ini saya pinjam dari perspektif tasawuf nih. Ini kan kalau di salam ini kan mindsetnya udah log 10.000 lah ya. Udah open gitu. Pernah dengar nggak ada perbedaan antara syariat, tarekat, hakikat? Pernah dengar nggak? Pernah ya? Level syariat, level tarekat, level hakikat gitu. Ya. Kebanyakan orang mikir level hakikat itu yang paling tinggi. Nggak banget ternyata. Karena hakikat itu justru basic dari semua basic. Oke. Harusnya gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara secara realistis, yang pertama yang harus diajarin sama siapapun nomor satu hakikat dulu. Nah itu maksudnya. Iya. Loh, Nabi Muhammad langsung sholat nggak? Enggak. Langsung hafalan nggak? Enggak dong. Kan, iya. Dia ya mau apa yang mau dihafal ya? Belum ada kan? Belum ada. Tapi maksud saya gini loh. Ketika orang sudah di level syariat, bahwa syariat itu bentuk dari hakikat yang matang. Makanya Nabi Muhammad itu, kalau kita mau mencontoh 100% ya, dia melakukan yang namanya syariat itu justru setelah mengalami semua Mi'raj, mengalami semua pertemuan, baru diciptakanlah gerakan. Setelah di Madinah kan. Setelah mengalami perjalanan panjang lah gitu-gitu. Nah, sekarang di sistem pendidikan agama, kebalik nih. Betul. Anak langsung, sholat dia. Tapi ibunya juga, bapaknya juga jangan-jangan nggak ngerti ini tuh apa gitu. Karena ini sudah menjadi sistem kompleks yang sudah terjadi secara community, secara keseluruhan, yang akhirnya yang penting menjalankan konteks yang namanya kewajiban, tapi nggak ngerti-ngerti amat apa esensinya gitu. Nah, jadi maksud saya, saya selalu ulang-ulang ngomong gini lah. Banyak orang tua yang nanya, udah sholat atau belum, tapi
sedikit yang nanya, nah hari ini bahagia nggak? Iya. Nah hari ini kamu maafin siapa? Hari ini kamu nolong siapa gitu? Sehingga nilai-nilai ritual kadang-kadang jauh lebih melampaui yang menjadi nilai. Soleh dan solehah itu sekarang dinilai dari rajin ke masjid atau enggak gitu. Iya. Dari bajunya juga. Dari bajunya juga. Gitu. Lihat. Makanya takwa jadi baju. Nah, baju takwa ya. Padahal yang makainya belum tentu takwa ya. Tapi seenggaknya bajunya takwa nggak apa-apa sih. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan ini. Ya itulah kenapa Mas Abi, Ibu dan Bapak, kenapa dari 14 tahun yang lalu saya tuh concern banget sama hal gini gitu. Karena saya beneran pertanyaannya banyak banget gitu bahwa kenapa ya ini tuh religius banget tapi outcome-nya tuh nggak begitu gitu. Contoh-contoh. Ya Bapak tahu Indonesia kalau ngomongin negara paling bahagia rankingnya cuma 80 dari 100 something. Dan nomor 1 negara yang paling bahagia itu adalah Finland. Negara-negara Nordik. Oke. Padahal di negara-negara Nordik itu hampir orang beragamanya nggak terlalu banyak. Jadi yang lucu ada kausalitas gini. Semakin gereja kosong, penjara kosong. Semakin gereja kosong, penjara kosong. Penjara kosong. Masjid kosong, penjara kosong. Kosong. Gitu. Nah sekarang ada masjid paling banyak, tapi penjara penuh. Ironis ya. Menarik nggak? Menarik. Negara yang negara yang Islam, ya Islami lah ya, kita kan mayoritas ya, yang religius, tapi konteksnya kriminalitas juga tinggi gitu. Berarti kan si tools yang namanya religion ini tidak menjadi sesuatu hal yang konteksnya menuju kepada jembatan. Kalau Nabi Muhammad dulu dihadirkan untuk memperbaiki akhlak, jangan-jangan akhlaknya lupa gitu. Nah saya pemain sedikit aja. Ternyata kebahagiaan itu adalah kebersamaan kita untuk menciptakan bahagia bersama. Jadi ini saya selalu ngulang-ulang juga ya untuk kita sangat membuka gitu. Jadi teman-teman ibu bapak, di negara-negara bahagia, pertanyaan ke mereka disebutin bahagia atau enggak, salah satunya gini aja. Kalau handphone kamu ketinggalan di stasiun, deg-degan enggak? Di orang Finland jawabannya enggak. Kenapa? Karena tahu kalau bukan barangnya nggak akan diambil. Itulah bahagia. Dan itulah ma'rifat sebetulnya kan. Hakikat gitu ya. Karena kenapa? Dibiasakan. Dibiasakan, dilatih, bukan hafal, bukan diceramahin, tapi dilakukan. Nah sekarang kita di pinggir kali dilarang buang sampah, kebersihan sebagian dari iman. Di bawah sampah semua. Betul nggak? Jangan-jangan kita kebanyakan diceramahin, kebanyakan didongengin, kebanyakan dikasih ya ayat-ayat yang ditulis, tapi nggak dilakukan gitu. Iya. Nah sekarang saya tanya, kalau ibu bapak handphone ketinggalan di stasiun, deg-degan nggak? Nah, berarti nggak bahagia, udah gitu aja. Karena bahagia itu community. Yang lucu ya, yang nemuinnya langsung, ih ada handphone diambil. Apa coba ngomongnya? Rezeki anak soleh. Nah udah soleh. Disebutnya begitu gitu. Nah jadi kita nggak bisa ngerubah sesuatu kalau tidak dalam konteks yang namanya latihan, diaplikasikan tuh nggak bisa. Itu sih Mas Abi. Waktu kemarin Kang Abu bikin acara tentang remaja tuh ya. Dari hasil mereka nulis itu terbukti banget bahwa dari 32 hadir yang anak, 20-annya, 25-an itu mereka mengalami stres gitu. Mereka mengalami kebingungan dalam berpikir yang mungkin saja ketika di masa lalu tidak ditekankan tentang pembelajaran ya ma'rifat dan segala macamnya, lebih menekankan kepada rutinitas ritual dan itu kita sempat geleng-geleng kepala gitu. Anak usia segini boleh sharing nggak sedikit Kang Abu tentang itu? Teman-teman ibu bapak, jadi beberapa minggu yang lalu kita ngumpulin anak-anak Gen Z. Kita bikin retret lah ceritanya. Terus di awal tuh kan kita pengen tahu gitu, karena kan segitiga emas itu adalah sekolah, rumah, lingkungan. Ini segitiganya ada di sini. Dan kita kalau tidak membiasakan itu membaik, itu susah aja. Nah, ada yang namanya gap war atau generation war. Di mana baby boom ini boom X lah ya, milenial, kolonial. Bukan milenial, bukan kolonial. Ya. Permasalahan setiap generasi adalah dia sulit beradaptasi dengan generasi yang akan datang. That's the big problem. Jadi maaf banget ya, tapi memang alamiahnya maaf banget ya. Kira-kira usia di atas 50-60 memang perubahan itu akan sangat sulit. Sangat sulit. Karena
daya kristalisasi sebuah sistem tubuh yang namanya program itu di 40 tuh biasanya dikunci gitu. Udah jadi. Makanya disebut life begin at 40 gitu. Makanya let's say kalau programnya merah di 40 merah, 40 ke 60 cenderung merah gitu. Jadi artinya apa? Orang tua memang sangat lebih sulit beradaptasi daripada anaknya gitu. Sementara otoritas dalam konteks keluarga terjadi Ada orang tua. Iya. Nah ternyata ibu dan bapak dari riset dan kemarin saya lihat langsung, saya juga kemarin dipanggil sama salah satu instansi lah ya. Di instansi itu ada usia anak Gen Z, bunuh suicide di kantor, loncat dari lantai 16 gitu. Terus akhirnya jadi geger antara atasan sama bawahannya, wah jadi hektik. Ternyata satu poin bahwa tidak terjadi komunikasi yang baik antara generasi sih, gitu. Dan salah satunya komunikasi yang tidak baik itu urusannya dalam konteks apa coba? Religion based. Banyak orang tua yang mengajarkan anak tentang agama karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena dia memang diwariskan sama garis keturunan di atasnya si agama ini dengan ketakutan dan kekhawatiran gitu. Iya. Makanya ya itu tadi gitu bahwa PR kita bareng. Ini bukan nakut-nakutin ya ibu bapak, it's happening. Karena kalau kita nggak berubah, kita nggak bisa melampaui apa yang sedang terjadi. Dan inilah kita sedang mengalami yang namanya percepatan yang sangat-sangat luar biasa sekarang. Jadi kata kuncinya, kalau kita tidak mengalami fleksibilitas dalam berpikir, dalam keyakinan, dalam beradaptasi dengan kenyataan, kita akan sulit untuk melakukan yang namanya perubahan gitu. Nah justru kajian-kajian seperti ini kan sebetulnya membawa kita lebih fleksibel dalam kenyataan, betul nggak Bu Pak? Ya. Karena yang paling berat untuk kita rubah atau hilangkan itu keyakinan yang udah kita bangun selama puluhan tahun gitu. Sehingga ketika keyakinannya, udah pokoknya kalau gini pasti gitu, nah udah mulai itu. Dan itu kalau kita nggak berubah, yang paling esensi adalah kita nggak mungkin dirubah sama siapapun, dan yang hanya akan bisa merubah adalah diri sendiri. Iya. Itu lewat penderitaan biasanya. Macam-macam lewatnya. Dan semua penderitaan itu memanggil kita untuk berubah. Jadi kalau ibu bapak sekarang dapat penderitaan, dapat kesulitan, dapat kesedihan, disitulah mindsetnya mengerti bahwa aku lagi mendapatkan jalan untuk berubah. Contoh, suka berdoa kan ya? Orang tuh doa rata-rata minta dan pengen datang hasilnya. Padahal setiap apapun yang kita panjatkan sebagai doa, Tuhan, Allah nggak akan ngasih hasil sama kita. Contoh, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Sabar datang nggak? Nggak akan. Yang datang kesempatan untuk jadi orang sabar. Apa kesempatannya? Ketemu orang nyebelin. Betul nggak? Berarti kalau ada orang nyebelin itu kesempatannya kira-kira. Dan kalau kita tidak pandai melihat kesempatan yang Tuhan kasih, yang Allah kasih ke kita sibuk nunggu hasilnya. Padahal kesempatan untuk menuju hasilnya itu udah banyak banget yang datang ke kita gitu. Nah maka pelajaran atau kepekaan kita untuk bisa melihat kesempatan, kalau dalam bahasanya Nabi Muhammad itu disebut Iqra. Bacalah kesempatan. Jadi dengan merubah mindset, begitu datang ini, oh ini kesempatan untuk aku apa nih? Begitu dapat sesuatu, oh ini kesempatan untuk aku apa nih gitu. Alih-alih kita sebel sama orangnya, benci sama kejadiannya, mengutuk sesuatu yang kita nggak suka, tapi jangan lupa bahwa kesedihan, kebencian, apapun yang kita dapatkan itu adalah kesempatan untuk membuat jiwa kita lebih bertumbuh gitu. Itu sih Kang. Oke, Kang, menarik banget. Saya masih banyak pertanyaan, tapi saya lemparkan dulu ke ibu-ibu yang mau bertanya. Bu Aca tadi mau tanya ya? Oke. Tuh, pokoknya hari ini kita open discuss dan seru-seruan aja ya. Seruan hari ini ya. Terima kasih Kang Abi, Kang Abu. Yang ingin saya tanyakan. Oh iya. Nggak usah. Menindaklanjuti tadi yang Kang Abi ceritakan, cuma ini dari sisi seorang ibu ya. Nah, kebetulan saya juga berhubungan langsung dengan masalah ya penderitaan ya, tapi lebih fokus ke penyakit. Nah, yang ingin saya tanyakan Kang Abu, terkadang kan orang tua kalau dikasih solusi jalan keluar, dia kan ya kamu nggak ngalamin sih. Nah kayak gitu-gitulah pertanyaannya.
Terus terkadang juga jawabannya juga menyakitkan. Nah, pada saat saya jawaban yang menyakitkan itu, saya udah nggak ada rasa di situ. Nah, saya ingat Kang Abu gitu ya. Bukan saya melupakan Allah, tidak ya, tapi saya selalu ingat saya ini udah jadi muridnya Kang Abu mulai tahun 2020 gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan Kang Abu, apakah pemikiran saya itu salah? Nah, saya tidak memperbudak diri saya sendiri untuk kamu harus begini. Nah, terus misalkan nggak cocok ya dilawan. Nah, saya sudah nggak di level itu. Tapi saya juga tidak ada di level saya pikir gitu, enggak. Nah, yang membuat kegelisahan saya itu Kang Abu, apakah sudah benar saya ini? Terima kasih Kang Abu. Oke, makasih. Boleh tepuk tangan nih. Tepuk tangan buat Bu Anca ya. Sebenarnya mau benar atau enggak ada jawaban benar atau salah sih. Karena semua kan kembali ke kita gitu ya. Nah, saya mau bilang dulu gini teman-teman Ibu Bapak. Satu ya, kita tidak didesain untuk merubah siapapun dalam hidup kita. Setuju nggak? Ya. Nggak ada loh yang bisa kita rubah. Maka saat kita fokus kepada apa yang bisa kita pengaruhi, kadang-kadang kita overlapping atau kadang-kadang kita mengambil peran yang bukan peran kita gitu. Ya, nah saya kasih contoh sederhana begini. Contoh simple aja. Yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, kadang kita pengen nolong, dan kadang kita merasa bahwa dengan menolong membuat dia lebih baik gitu. Misalkan. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita melakukan itu dengan tanpa kesadaran, akhirnya jadi satu Bu Pak. Kita mengambil beban yang bukan beban kita, itu yang jadi masalah. Kita mengambil urusan yang bukan urusan kita, akhirnya overlapping, seakan-akan dipolesi, dibaluti dengan kebaikan, padahal jangan-jangan kita juga lagi merusak untuk dalam tanda petik ya. Misal kita ngelihat bahwa orang ini kayaknya perlu ditolong, harus A, harus B, harus C, dengan sekuat tenaga maksa. Padahal di satu sisi orang perlu mendapatkan kesulitan untuk belajar tumbuh gitu. Nah, ini satu contoh juga nih. Ada anak yang dikasih kemudahan terus sama ibu bapaknya, makanya dia nggak belajar struggle of life gitu. Akhirnya dia jadi nggak punya mental yang kuat gitu misalnya. Nah, jadi dalam perspektif ini kalau tadi Bu Anca nanya atau bilang, jangan lupa, mau itu menyakitkan, tidak menyakitkan, mengenakan, itu bukan urusan apa yang keluar dari orang lain, tapi bagaimana kita memaknai, itu yang paling penting. Karena yang selalu saya ulang-ulang, contoh-contoh. Ini saya kaitkan dulu sama si aku sejati sama aku ilusi, contoh-contoh. Teman-teman, ibu dan bapak, namaku itu aku yang sejati bukan? Bukan dong. Bukan. Karena namaku itu adalah nama yang ditempelkan kepada si aku, betul nggak? Iya. Oke, sekarang saya tanya. Kalau orang ngejelekin nama ibu bapak, berarti lagi ngejelekin aku nggak kira-kira? Enggak. Jadi, dasar gini ya, dia kan lagi ngejelekin nama sayanya mah aman-aman aja kok. Betul nggak? Sehingga kalau kita sadar bahwa segala bentuk apapun yang datang ke kita tergantung bagaimana kita memaknai, satu aja. Selama kita membuat diri kita damai dan tenang, karena nanti kata kuncinya adalah ketenangan itu adalah sesuatu yang menjadi kunci utama dalam menghadapi segala sesuatu. Itu tergantung bagaimana kita memaknai sesuatu gitu loh. Jadi misalkan, saya berusaha menolong ini, menolong A, menolong B, itu bagus. Tapi jangan lupa, tidak ada kekuasaan kita untuk merubah siapapun, karena pada basicnya yang bisa kita lakukan hanyalah paling maksimal itu menginspirasi. Udah selesai. Dan yang lebih bahaya lagi, kita kepikiran sama orang yang gak bisa kita tolong sampai akhirnya kita merugikan diri sendiri gitu kira-kira. Kan ada 3 fase nih. Level yang paling rendah namanya egois. Egois itu baik buat aku, tapi buruk buat orang lain. Itu namanya egois. Kalau bisa jangan di sinilah. Tapi mampir-mampir bentar boleh, nggak apa-apa. Ya. Karena nggak mungkin kalau nggak mampir. Fase di tengah itu namanya altruis. Nah ini yang banyak terjebak. Altruis itu adalah baik buat orang, tapi nggak baik buat aku. Itu yang paling banyak malah ya? Itu paling banyak. Dan itu paling menderita.
Jadi orang yang altruis itu adalah orang yang pokoknya berbuat demi orang lain lebih happy, aku nggak apa-apa, orang lain lebih oke, aku nggak apa-apa. Lama-lama dia membakar dirinya untuk menghangatkan orang lain gitu. Nah itu datang dari agama bukan tuh pacaran kayak gitu? Dari habit sih. Habit ya? Dari habit sih. Makanya kan kalau ngomongin agama, nomor 1 pelihara dirimu dulu. Iya benar. Iya. Baru pelihara orang lain. Iya. Sekarang kita sibuk memelihara orang lain tapi nggak memelihara diri gitu. Pengen anaknya lebih baik, temannya lebih baik, apa? Tapi tiap hari nggak diberesin dirinya gitu. Maka nggak bijaksana gitu. Yeah. Itu makanya disebut superhero syndrome namanya. Udahlah ibu bapak, kita kan bukan Superman, udah aja ya, itu mah urusan Superman aja gitu. Even Superman juga tetap sakit hati ya gitu. Dalam tanda petik, problemnya ketika dia bisa nolong siapapun tapi dia tidak bisa menolong dirinya, tetap chaos dalam tanda petik. Yeah. Nah yang nomor 3 itu disebut fase yang namanya sadar. Sadar itu kalau dalam bahasa Quran disebut wusto, titik tengah. Konteksnya apa? Dia bijaksana dalam keluar dan ke dalam gitu. Sehingga ya balik lagi, ketika kita tahu dan sadar bahwa nomor 1 adalah perbaikan di dalam, baru kita bisa memperbaiki keluar gitu. Dan ini biasanya lupa bahwa bisa jadi kita lebih ngurusin yang di luar, tapi kita lupa untuk ngurusin yang di dalam gitu. Karena nanti kita ngerti sih, yang paling lupa dan yang paling kita nggak kenali baik-baik sebenarnya diri sendiri akhirnya. Karena kita terlalu fokusnya keluar gitu. Nah, yang nomor 2, kita juga perlu untuk menyadari, ini nggak bisa kita lepas. Setiap orang akan memilih apa yang nyaman untuk dia. Nah, meskipun dipikir kita, dia nyaman gitu kayaknya nggak oke, buat dia itu oke. Dan kita nggak bisa memaksakan gitu. Makanya saya di beberapa pertemuan suka bilang bahwa, pernah dengar kalimat ini nggak? Lakum dinukum waliyadin. Itu kan dengan makna harfiah, agamamu gitu kan. Yeah. Tapi kalau saya mau lebih dalam lagi sedikit nih dalam pemaknaan yang lebih esensial, nyamannya untuk aku untukku, nyamannya untuk kamu ya untuk kamu. Yeah. Tapi nyamanmu dan nyamanku, kita di satu kesatuan dalam konteks kita sama-sama manusia gitu. Yang bahaya, aku nyaman dengan caraku, memaksakan orang lain ngikutin kenyamananku, dah gitu. Dan ini kadang-kadang jadi overlapping, bukan nolong, jadi maksa gitu. Dan yang nomor 3, sifat alamiah manusia paling gak suka dinasihati. Maka kalau gak diminta, gak usah ngasih nasihat. Kalau gak diminta, gak usah melakukan. Karena kenapa? Pada dasarnya titik tengah atau wusto itu saya rasa itu yang perlu kita titik yang dijaga gitu Mas Nabi. Jadi Bu Anca, kalau tadi Bu Anca bilang saya nyamannya gini, ya itu karena bener atau salah ukurannya bukan orang lain gitu. Ibu nyaman nggak dengan itu gitu? Kan kenyamanan itu yang jadi titik tolak gitu, titik ukur gitu. Karena nggak bisa saya nyaman dengan ukuran sepatu saya, tapi saya nanya ke temen, nyaman nggak pakai ukuran saya? Nggak bisa gitu. Karena pada dasarnya tingkat kenyamanan itu nanti naik dengan level namanya tingkat kesadaran. Dan nanti itu membuat kita akan bertumbuh gitu. Iya. Nambahin sedikit ya. Nah, ini yang kemarin saya juga, ya saya udah biasa ya. Anak saya, jadi mungkin dia kan lagi tesis dan jadi asisten dosen ya di sana. Nah, mungkin dia lagi stres gitu ya. Dia minta tolong, pada saat itu dia minta tolong, oh iya Bu, oh iya Nak gitu kan. Terus enggak langsung saya eksekusi. Ya udah, terus dia marah-marah. Ya udah, wes Ibu nggak usah mikir anakmu yang di situ. Si Bintang juga gitu. Ya udah sana pikir anakmu yang satunya. Padahal ya saya udah di fase yang itu tadilah melepaskan ya. Nah, tapi terkadang saya masih tanya gitu terus ya, tanya sama Allah. Kenapa dia ya Allah? Ya udah akhirnya kalau saya mentok itu udah saya serahkan ke Allah gitu aja. Karena kebetulan yang nomor 1 udah menikah juga. Jadi saya paling berbicara dengan menantu saya. Maksudnya kalau kamu pas enggak yang ada masalah yang berat, enggak usah membebani. Kalau misalkan dia marah-marah gini-gini, ya udah jawab yang simpel-simpel aja gitu. Gimana ya Kang? Untuk menyikapi dua itu anak yang
satunya gini, padahal saya udah berusaha untuk ya adil itu kan seperti yang Kang Abu. Adil itu kan seperti yang Kang Abu bilang kan, adil menurut Kang Abu, Kang Abi berbeda. Iya. Terima kasih Kang Abu. Iya. Iya. Itu yang bisa. Betul. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Ya, gini loh teman-teman ibu bapak, satu aja ya, kita nggak pernah bisa bikin puas siapapun, dan kita nggak bisa bikin semua senang sama kita, puas sama kita tuh nggak bisa, udah gitu. Jadi justru kata kuncinya adalah lebih banyak memaklumi dan lebih banyak mengerti dan pas posisinya bahwa saya hadir di mana-mana sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena nggak bisa Bu, kita adil tuh hoax sih sebenarnya. Iya, adil tuh cuman jargon-jargon aja sih sebenarnya quote and quote. Karena kalau ngomong keadilan, adilnya buat kita nggak ada yang sama gitu. Jadi nanti kita akan mengerti bahwa ketika kita melihat seapa adanya, apa sih yang bisa kita lakukan terbaik saat itu untuk siapapun di depan kita. Udah gitu sih Bu. Dan itu semua nanti akan bertumbuh dalam konteks kita akan lebih ngerti, lebih luas, dan kita akan sadar gitu bahwa ketika kita melakukan yang terbaik, ya pertama kita nggak bisa memuaskan, yang kedua kita juga nggak bisa merubah. Nah tapi memang sih teman-teman ibu bapak, kalau udah urusan orang-orang terdekat, bapernya tuh emang tinggi banget sih gitu. Udah mulai urusan pasangan, anak, udah aja. Itu akan membuat kita kadang-kadang jadi over gitu. Padahal nanti kita ngerti bahwa semua konteks apapun pasti melalui jalannya masing-masing gitu. Itu sih Bu. Jadi tetap belajar di titik tengah, tetap bijaksana dan waspada, dan yang paling terpenting lagi adalah komunikasi sih. Itu yang paling perlu untuk di update. Saya takut ya, karena kan ya bukan ibu itu baik ya. Bukan ibu itu yang paling masuk surga juga enggak kan ibu. Saya udah terbiasa kalau misalkan anak saya marah gitu yang gede gitu ya, saya otomatis itu langsung ya Allah ampuni dia ya Allah, kasihan dia ya Allah. Udah itu aja. Saya enggak maksudnya mikir yang terlalu heboh gitu juga enggak gitu. Cuma ya kadang padahal aku itu wis kadang saya sama suami kan gitu. Kasih tahu bro, anakmu bro, kadang saya gitu kan. Nah, apakah saya salah apa enggak? Ternyata udah dikasih jawaban sama Kang Abu. Terima kasih. Nanti konsultasi langsung lah Kang Abu. Gini. Teman-teman ibu bapak ingat nggak pembahasan bahwa kita semua sudah dalam tanda petik diperangkap oleh konsep. Contoh-contoh. Ini anak, ini bukan anak, konsep nggak kira-kira? Konsep. Apalagi udah ada konsep aku orang tua dia anak. Konsep nggak? Konsep. Apalagi udah ada dogma orang tua selalu benar dari anak. Konsep nggak kira-kira? Konsep. Konsep. Betul ya. Nah, apalagi udah ada konsep nih. Konsep. Ya? Pokoknya anak harus berbakti sama orang tua. Kebalik loh. Yang pengen punya anak orang tuanya. Bener nggak? Gara-gara ibu bapak saya happy, saya jadi ada. Bener nggak? Kalau dia nggak happy, saya nggak ada dong. Dan harus nurut sama mereka. Coba. Gara-gara ibu bapak saya happy, saya harus les matematik, harus les bahasa Inggris, jadi pusing gitu. Artinya, kalau kita tidak melepaskan konsep lama dengan era yang baru, pasti akan terjadi konflik gitu. Makanya salah satu PR besar salah satunya adalah kita menghadapi siapapun kalau tanpa konsep, kita hanya akan melihat seapa adanya. Bahwa maaf banget ya, stigma ibu lebih benar dari anak itu udah jadi subconscious mind program. Tapi kalau mau fair-fairan, orang tua kenapa disebut orang tua? Karena lahir lebih dulu. Punya pengalaman iya, tapi apakah lebih baik? Belum tentu. Jadi kalau kita memandang siapapun hanya dalam konteks seapa adanya, itu kita akan lebih objektif gitu. Karena kalau udah ada konsep-konsep bahwa orang tua lah apa, wah itu akan jauh lebih berat untuk seapa adanya gitu. Gitu sih Bu. Dan kita tahu bahwa setiap siapapun pasti punya caranya sendiri, pasti
pasti punya jalannya sendiri dan pasti punya pertumbuhannya sendiri gitu. Iya. Itu sih. Iya. Oke, sip. Oke, Pak. Ada. Assalamualaikum Kang Abu. Ya. Saya ini datang dari Institut Tempat Bahagia. Oh. Ya. Saya sebenarnya nggak memikirin anak-anak itu dengan persoalannya. Iya. Saya sulit dengan persoalan saya sendiri. Iya. Mengenal Tuhan, mengenal ini gitu kan. Iya. Ya kan. Tapi itu saya itu tempat bertanya anak-anak. Iya. Gitu. Dan tiap hari anak-anak datang pada saya itu menyatakan dirinya ateis. Dan itu banyak sekali. Ya. Hampir tiap hari. Nah itu masalahnya seperti itu. Kebetulan saya banyak belajar dengan Pak Agus Mustafa. Itu yang saya bisa terangkan sama mereka gitu. Ya. Pertanyaan mereka adalah sekitar tauhid. Siapa sih Tuhan itu, Pak? Dia sosok yang begitu hebat sekali gitu. Dan itu persoalan yang paling banyak di kalangan mahasiswa. Ya. Saya percaya Tuhan, tapi saya tidak beragama. Atau saya sama sekali tidak percaya Tuhan, ya kan? Dan mereka datang pada saya hanya untuk mengatakan itu aja. Dan saya lihat mereka secara pergaulan mereka bahagia daripada orang-orang yang ada di satu masjid di situ. Mereka duduk dengerin tapi tidak happy. Tuh. Mereka happy dengan ateismenya. Gitu. Dan itu tantangan saya. Gitu. Saya bukan ustadz, bukan apa. Saya suka nongkrong di sekitar institut itu. Anak-anak datang yang celananya robek, perempuan tidak pakai jilbab. Saya bicara soal Tuhan, misalnya Spinoza seperti apa. Dan satu hari ketika saya bingung memberikan penjelasan soal mereka, saya kumpulkan mereka ada 30, 40 sampai 50 orang. Saya minta layar, saya setel materinya Kang Abu. Iya, Kang Abu. Tentang Allah Rabbul Alamin. Ya kan? Bahwa semua tempat, semua jam dan semua peristiwa adalah tajalinya Allah, tempat kita belajar. Masuk akal dia. Tapi tetap yang ditanya sama saya kebanyakan adalah tentang siapa itu Allah, siapa itu Tuhan, ya kan? Ketika saya diundang di kelompok ateis di UI, mereka juga bertanya tentang itu. Pak Darwis, tolong terangkan saya siapa itu Tuhan, ya kan? Itu yang basic dari semuanya. Baru saya bisa bicara yang lain. Saya cuma bilang saja bahwa ada 4 tingkatan dalam tasawuf. Tingkatan pertama adalah ma'rifat. Tuh. Baru hakikat, baru tarikat, baru syariat. Ma'rifat adalah Basic. paling utama. Karena Allah bilang, awaluddin ma'rifatullah. Jadi konsep mengenal Allah dulu. Dan ini pada tidak dikenal, langsung lari ke syariat. Syariat kan tata cara. Betul. Tata cara untuk menyajikan sesuatu kepada yang kita kenal. Ya kan? Dan Muhammad sendiri melakukan sholat baru umur 53 tahun kan? Betul. 10 Ya kan? tahun terakhir. Ya, di Mekah dia hanya cuma ma'rifat, mengenal Allah. Dan itu sekarang persoalan kebanyakan anak-anak muda kita. Ya, dengan ilmu saya yang sedikit, saya coba terangkan. Makanya motivasi saya juga datang ke sini itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget. Mari kita nyetel video Kang Abu aja di sini. Silakan Kang Abu ya. Saya mau membagi dua dulu, Ibu dan Bapak teman-teman. Menarik nih ya. Menarik nih. Dan saya perlu jawabnya kan jangan basa-basi ya. Ya. Dan ini jawaban khusus untuk yang mau berpikir dan dewasa. Ya, ya. Karena kalau nggak dewasa susah cerita ini. Di satu sisi kita nggak bisa menutup bahwa di Arab Saudi sendiri tingkat ateis itu naik, Pak. Itu menarik tuh. Kenapa?
kejengahan marketer agama yang nggak asik sekarang gitu. Yang urusannya cuma ngomongin surga, neraka, halal, haram, tapi tidak membawa dampak kepada relevansi kehidupan. Ya. Karena teman-teman ibu bapak, mau apapun yang kita miliki, outcome yang paling penting perlu dalam kehidupan kita, itu adalah problem solving. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, betul nggak? Sekarang kalau ilmu agamanya tinggi tapi problem solvingnya nggak punya, berarti tidak bisa mengalir dalam kehidupan gitu. Dan ini kita bisa melihat dalam perspektif yang lebih luas. Saya bagi dua dulu. Saya sering juga ngobrol Pak sama teman-teman agnostik, ateis yang ya gitu-gitulah ya. Dan konteks saya itu bukan mau debat sebetulnya. Bukan mau meyakinkan, bukan mau menunjukkan, karena kita nggak pernah bisa meyakinkan apapun. Kita nggak pernah bisa mau membuat, kalau dalam bahasanya Quran di surat 2856 tuh ada kalimat gini. Kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Karena itu urusannya dia mau atau tidak gitu. Makanya konteks Nabi Muhammad bukan memberi petunjuk tetapi hanya membuka jalan gitu. Nah, saya mau membagi dua dulu nih supaya kita agak lebih luas. Karena mau nggak mau ini lagi kejadian gitu. Dan ini mungkin sekarang karena media lebih luas, speak up lebih mudah, sekarang lebih gampang untuk diketahui gitu. Dan ini banyak banget Pak. Orang tua, kakek-kakek yang shock, nenek-neneknya yang shock gitu. Ketika tahu anaknya pindah server gitu misalnya. Aduh anak saya tiba-tiba jadi Katolik gitu misalnya. Aduh anak saya tiba-tiba jadi Buddha gitu misalnya. Gimana Kang Abu? Lah udah kejadian gitu. Dan nanti kita akan ngerti bahwa itu adalah ranah dari perjalanan. Nah, tapi saya mau bagi dua dulu nih. Satu, ada ranah privat dan ada ranah publik. Oke? Ya. Dalam konteks apapun ada ranah privat dan ada ranah publik. Pertanyaan saya, ketuhanan ranah privat atau ranah publik? Privat. Nah, yang agak bahaya sekarang, ranah privat dijadiin publik, ranah publik nggak diurusin gitu kira-kira. Sehingga urusan keyakinan antara orang sama Tuhan dalam perspektif ini, kenapa saya mengawali ini supaya nanti kita bisa lebih luas gitu. Itu adalah hak, keyakinan, rasa, dan pilihan siapapun dalam konteks semuanya nggak bisa ditolak dan nggak bisa dipaksa gitu. Itu nomor satu. Contoh, saya jadi Islam bukan karena saya memilih Islam, karena diturunkan. Jadi artinya agama sebagai label, kita perlu untuk ngerti juga ya bahwa agama Islam dan Islam itu dua hal yang berbeda. Karena orang yang beragama Islam, identitas Islam, belum tentu Islam secara esensi gitu. Karena Islam itu, kalau mau agak lebih jujur, Islam itu nggak ngomongin hanya agama. Tapi Islam itu value atau nilainya. Dimana orang yang Islam adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Nanti kita akan ngerti ke situ. Ya, nah lanjut kita masuk nih. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, contoh, ketika kita diajarkan agama tanpa pola berpikir, tanpa critical thinking, tidak menjawab relevansi kehidupan, nggak usah jauh-jauh lah. Saya sering ulang-ulang ya teman-teman ibu bapak, Indonesia ini religius, negara religius, tapi korupsinya tinggi. Kan kontraproduktif tuh. Buat orang-orang yang sangat thinking banget, lah berarti di mana peran agama ketika negara yang paling banyak Pak Haji dan Bu Hajinya, kok tingkat korupsinya tinggi? Buat yang mau mikir, nggak relevan dong. Berarti ternyata religiusitas tidak membentuk sebuah konteks yang namanya kemaslahatan, kebaikan, kemakmuran gitu. Karena balik ke contoh tadi, justru negara yang paling banyak orang tidak beragama malah bahagia gitu kira-kira. Nah jadi dalam perspektif saya Pak, dengan perjalanan yang udah riset gitu ya, dan ini juga terus bertumbuh gitu, bahwasannya kita tidak bisa meyakinkan apapun untuk orang lain, tuh nggak mungkin. Itu nggak bisa. Karena ranah keyakinan siapapun itu pasti produk dari pertumbuhan perjalanan hidupnya gitu. Dan saat misalkan kita melihatnya dalam jangka waktu yang panjang, contoh. Saya selalu mengambil contoh misalnya gini. Kalau di sepak bola, menit ketiga kebobolan 2-0 kan belum kalah. Betul nggak Bu Pak? Karena masih banyak waktu nih. Yang artinya
Saat ini ketika siapapun, mungkin ini akan menimpa ibu bapak, anaknya, cucunya, tiba-tiba nanti beda server sama ibu bapak gitu, tiba-tiba nanti punya pemikiran yang kritis, jangan lupa mereka lagi mengalami pertumbuhan jiwanya gitu. Karena yang terpenting itu bukan masalah against, melawan, berdebat, tapi justru hadir menemani dan belajar bersama gitu intinya. Makanya Pak, saya kalau ditanya pembuktian Tuhan apa, saya justru malah nggak harus dibuktiin sih gitu. Karena ada orang yang nanya, Kang Abu percaya Tuhan nggak? Bukan percaya sih, tapi mengalami gitu. Karena ujung puncak dari konteks yang namanya keyakinan bukan diucapkan, bukan dalam konteks diteorikan, tapi itu adalah ranah private dalam konteks yang namanya hubungan yang sangat-sangat sensitif, hubungan kita sama pencipta gitu intinya. Nah jadi Pak, kenapa sekarang pintu masuk untuk masuk ke dalam tauhid itu nggak bisa kalau tidak melalui logiknya dulu gitu. Karena di era yang sekarang logical thinkingnya mulai naik, critical thinkingnya mulai naik, maka awalilah dengan mau berpikir dulu. Sehingga kalau mau berpikir itu lebih dijalankan dan lebih masuk sebagai pintu, contoh nih, metode konvensional. Nah, kalau kamu nggak sholat, kamu akan dosa, kamu akan masuk neraka. Konvensional. Umur-umuran milenial saya awal, itu mungkin masih iya sama ibu bapaknya. Kenapa? Umuran saya waktu itu data belum banyak. Tapi ibu bapak sekarang nyoba ke anak Z, kalau kamu nggak sholat, kamu masuk neraka. Anak nanya, emang neraka di mana mah? Pusing jawabnya. Iya. Emang neraka ada ya? Pusing jawabnya. Betul nggak? Sehingga metodologi dengan konteks fear, ketakutan, tanpa logik, itu sekarang udah nggak bisa relevan lagi gitu. Nah, outputnya sholat nih. Tapi ternyata ada pendekatan yang bisa masuk lebih logis, yang masuk kepada apa sih manfaat sholat. Jadi, misalkan, kenapa sih orang Islam sholat? Kita pernah dialog tuh, panjang kali lebar kali tinggi dengan konteks yang berbeda lintas iman lah, anggap begitu. Terus saya bilang gini, ibu bapak. Kita tahu bahwa dalam keseharian kita selalu dikuasai oleh pikiran, perasaan, emosi, imajinasi, memori, loncat depan, loncat belakang. Ini ibu bapak lagi duduk di sini, diam di sini, kelihatannya kayak merhatiin, pikirannya belum tentu ada di sini, benar nggak? Loncat ke sini kadang-kadang balik lagi, loncat ke sini kadang-kadang balik lagi, betul nggak kira-kira? Sip. Maka boleh jadi pikiran kita di masa depan dan di masa lalu bisa lebih banyak daripada di sini saat ini. Ya. Dan kita tahu bahwa pikiran masa lalu itu banyak banget tentang yang namanya kekecewaan, pikiran masa depan banyak banget tentang kekhawatiran. Jadi ibu bapak maaf banget ya, kalau orang susah untuk fokus hadir utuh di sini saat ini, urusan hidupnya cuma khawatir, cemas, kecewa, khawatir, gitu nggak kira-kira? Tiap hari cuma muter-muter di situ aja. Pertanyaan saya, bahagianya kapan? Kalau kita cuma muter-muter antara khawatir, kecewa, khawatir, kecewa. Nah, saya masuk. Jadi, sholat itu salah satu wahana untuk kita lepas dari masa depan, masa lalu, supaya kita bisa mengistirahatkan, jalan untuk me time, jalan untuk kamu menghening sejenak, supaya kamu bisa lebih tenang, supaya kamu bisa tidak terfokus ke masa depan, ke masa belakang. Sejenak kamu istirahat, punya me time, kamu punya waktu untuk hening. Dan itu akan membuat jiwanya jauh lebih tenang. Nah, dengan ngerti itu, yang asalnya kelihatan abstrak sholat itu hanya pahala dan surga, dia ngerti, oh keuntungannya sholat, saya punya me time. Dan sholat itu ternyata bukan keharusan, tapi keperluan, butuh. Nah, sehingga dengan masuk dengan metodologi thinking, dengan masuk dengan metodologi kita bisa berdialektika dengan pikiran, make sense untuk masuk kepada konteks-konteks yang namanya ketauhidan itu sendiri gitu. Nah makanya belakangan kita punya satu formulasi Pak. Kalau kita mau bicara tentang Tuhan, setidaknya ada 3 poin penting. 1, dia adalah maha energi. Dia adalah maha hidup. Yang kita sebut sebagai namanya Tuhan dengan nama yang beda-beda. Tapi konteks esensinya, dia adalah sang maha energi, maha hidup. Dah,
Sehingga untuk kaum-kaum yang teis ngomongin ini Tuhan, untuk ngomongin yang ateis apapun penamaannya, tapi kita nggak bisa lepas dari Sang Maha Hidup itu sendiri. Terserah mau ngasih nama apa gitu kira-kira. Yang kedua, Tuhan itu adalah kecerdasan tanpa batas. Bahwa semua adalah unlimited intellect atau unlimited knowledge. Konteksnya adalah sesuatu kecerdasan yang nggak ada batasannya. Dan yang ketiga, apapun materi atau apapun energi yang memadat jadi materi menjadi sebuah mawujudnya atau ciptaannya. Sehingga dalam perspektif apapun saya rasa sangat perlu sekarang untuk kita tahu kapasitas dengan siapa kita bicara. Tapi tetap sih dalam perspektif saya, ini nanti kita bisa ngobrol panjang kali lebar kali tinggi Pak. Tapi poin utamanya saya rasa cuma satu kok. Apapun diskusi kita tentang perdebatan Tuhan ada atau enggak atau apapun itu, tetap kok outcome-nya itu tetap satu sih. Bagaimana kita bisa memunculkan kemanusiaan kita yang welas asih, dan outputnya adalah bagaimana kita bisa membentuk sebuah yang namanya kebermanfaatan gitu. Karena lagi-lagi urusan religion, urusan sudut pandang Tuhan, saya rasa itu urusan privat kita masing-masing gitu. Meskipun urusan privat di masyarakat Indonesia ini rata-rata justru malah yang privat dimasukin ke dalam urusan publik. Makanya maaf banget nih ya kalau kita mau ngomong jujur nih, dengan satu pertanyaan ini aja sebenarnya pertanyaan yang tidak terlalu sopan. Kalau udah mulai nanya, udah sholat belum? Itu pertanyaan nggak sopan sih sebenarnya. Loh, sholat kan urusan privat ya. Iya. Makanya saya pernah belajar nih, saya lupa Gusmus kalau nggak salah yang bilang, ya Bapak tahu nggak perbedaan kiai asli sama kiai palsu? Apa tuh perbedaan? Nah, kalau kiai palsu, pertanyaannya udah sholat atau belum? Kalau kiai asli? Kalau kiai asli, pertanyaannya udah makan atau belum? Iya. Karena kalau kamu lapar, urusan saya untuk ngasih makan kamu. Tapi kalau kamu sholat atau tidak, urusan kamu sama Tuhan kamu itu urusan private. Karena urusan kamu tidak makan atau makan, itu urusan bagaimana aku bisa menolong kamu dalam kemanusiaan. Gitu. Wah, tepuk tangan dong. Gitu Pak, intinya Pak. Jadi kita yang paling garis bawahi bahwa kita nggak bisa memaksa siapapun itu. Karena sekarang metodologinya teman-teman ibu bapak nggak bisa dengan informasi yang luas. Pemikiran-pemikiran anak-anak Z sekarang alpha itu sangat liar dalam tanda petik. Justru kalau kita tidak bisa mengimbangi dan hanya menakut-nakuti, itu akan membuat mereka malah makin mental gitu kira-kira. Nah makanya saya pernah punya pengalaman juga Pak, satu. Begitu dia bilang, Kang Abu, kalau saya tuh nggak percaya Tuhan, bagus saya bilang. Ikutin aja terus. Sampai kamu benar-benar yakin Tuhan itu nggak ada. Deal. Nah, dia nyaman, Pak. Iya. Saat dia nyaman berkomunikasi, akhirnya dialektika terjadi gitu. Mantap, Pak. Kenapa? Karena begitu dia ngobrol sama siapapun langsung dicap kafir, langsung dicap neraka, dan dia akhirnya tidak punya teman untuk berdialektika gitu. Nah, lucunya Pak, seiring berjalan, akhirnya dia mulai menyadari, ternyata kemarin proses saya untuk mengenal Tuhan melalui nggak percaya dulu, sekarang bukan masalah percaya, tapi aku mengenal. Ada tidak adanya Tuhan atau adanya Tuhan, kamu berpikir aja deh gitu. Semua orang punya lintasannya, ya kan? Kalau kamu ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung, kamu harus lewat jalan itu untuk kamu sampai. Tempuh aja itu, nanti kamu ketemu, ya kan? Jadi saya bilang, it's depend on you, bukan soal saya. Terus mereka selalu bertanya, terus gimana Pak? Cari aja dulu sendiri. Kamu tanya nanti sampai kamu ketemu, oh ternyata Tuhan tuh ada. Dan itu juga bukan dari saya, kamu sendiri yang menentukan gitu. Dan ternyata itu membuat mereka sering datang ke rumah saya untuk itu. Ya kan? Ujung-ujungnya Jadi mereka minta makan Ya, Bapak. karena Bapak menjadi ruang nyaman mereka untuk dialog. Pak. saya suruh aja. Cuma gini, sorry, saya nyambung satu lagi pertanyaan nih, abis ini saya nggak nanya lagi. Saya dikasih saya di sini nih. Jadi gini, Kang Abu Maklo. Ya. Banyak orang sekarang trennya meditasi ya. Ya. Kalau saya menyembah Allah masih sifatnya klasik, yaitu sholat. Ya. Ya kan? Nah, dalam sholat itu, ketika saya takbiratul ihram, artinya saya kan sudah tidak ada. Tuh. Oke? Tuh. Artinya saya berkata Allahu Akbar kabira, itu kan bukan saya lagi. Tuh. Ya kan? Itu kalamnya Allah. Tuh. Ketika saya ruku, itu udah iradahnya Allah. Dan itu bukan saya semua.
Ya kan? Nah, yang saya tanya, jadi dalam kesimpulan saya nih, ketika saya sholat, Allah sedang menguji dirinya sendiri. Allah sedang meminta sesuatu pada dirinya sendiri. Nah, ketika sampai Rabbi ghafirli warhamni waktu duduk tasawuf itu, kenapa kalau ini ada Allah manifestasi, kenapa dia minta ampun sama dirinya sendiri? Itu bagaimana penjelasannya? Kedua, ketika tahiyat, siapa yang bicara itu sebenarnya? At-tahiyatu Allah, apa sifat Allah kepada Ibrahim dan atau gimana menjelaskan tahiyat itu? Yang jelas bahwa kalau saya sholat itu bukan saya sudah. Karena Allah juga bilang, Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhenti kamu sholat, bukan kamu yang sholat, tapi aku itu yang sholat. Itu pengertian saya. Saya minta penjelasan. Oke. Wah, ini makin Panjang nggak aku ini. ya, ini dan makin serem ya. Makin serem ya. Mungkin agak di ini panjang ini beritanya. Makin serem ya. Oke. Tapi mungkin silakan kamu mungkin sekilas ya. Ya. Ibu bapak, saya lagi minum jeruk nipis. Saya minum. Ada rasa. Ya. Saya bisa merasakan enak karena ada rasa dari jeruk nipis ini yang saya rasakan. Dan ketika ada itu adalah ekspresi. Oke? Adalah ekspresi. Sekarang saya tanya. Seseorang melakukan ekspresi dan seseorang melakukan gerakan, dua hal yang berbeda nggak kira-kira? Contoh, saya kasih contoh. Ini yang paling gampang dulu aja. Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kita ditempa untuk melakukan sebuah kegiatan yang di luar kebiasaan kita sehari-hari. Saya selalu mengatakan bulan Ramadan adalah bulan kita meng-Allah. Kenapa? Kita mengurangi makan dan minum, betul? Bahwa Allah itu nggak makan nggak minum. Bahwa saat kita tidak makan dan tidak minum, kita lagi meng-Allah, gitu kira-kira. Kita mengurangi tidur, makanya bangunnya dilebih lamain. Allah tuh nggak tidur. Berarti kita lagi meng-Allah juga, gitu kira-kira. Berarti di bulan Ramadan kita lagi menurunkan kapasitas kemanusiaan kita untuk lebih meng-Allah, gitu intinya. Nah, sekarang saya tanya, saat kita mengalami pengulangan-pengulangan untuk meng-Allah, ada satu keindahan dalam rasa kita, itu namanya rindu. Ibu bapak kalau dipanggil oleh kerinduan untuk sholat dan untuk puasa dan untuk umrah dan untuk haji, itu bukan namanya melakukan, tapi ekspresi rindu itu sendiri. Maka setelah 28 hari, 29 hari kita meng-Allah, 28 hari, 29 hari kita bangun pagi, gak makan gak minum, bangun pagi, gak makan gak minum. Kerinduan memuncah gak kira-kira? Sehingga di akhir Ramadan, kerinduan yang memuncah, sampai gak kuat lagi pengen mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu datang dari kerinduan karena aku sudah meng-Allah dalam 28 hari, aku ekspresi kalimat yang keluar adalah Allah gitu. Nah sekarang saya balikin. Ini orang di bulan Ramadan puasa enggak, tahajud enggak, tiba-tiba di hari terakhir mau lebaran, Allahu Akbar Allah. Beda kan kira-kira? Beda. Karena yang satu adalah ekspresi rindu, yang satu adalah ritual keharusan, gitu kira-kira. Sekarang pertanyaan berikutnya berkaitan sama pertanyaan Bapak. Kira-kira begitu Nabi Muhammad Allahu Akbar, dia kira-kira meritualkan tangannya naik atau itu ekspresi kerinduan dia dengan bentuk gerakan-gerakan itu? Ekspresi. Cuman yang nonton dari luar, oh gitu caranya ketemu Allah, diikutin caranya. Tapi ekspresinya nggak dapet gitu Pak. Sehingga semua apapun yang dilakukan dalam konteks sholat, betul tadi kata Bapak, peniadaan apapun dan hanya yang dihadirkan adalah refleksi dari sebuah ekspresi bahwa bukan aku yang berbasmalah, tapi aku yang mengekspresikan basmalah gitu. Maka setiap apapun yang dilakukan dalam sholat itu hanyalah ekspresinya dia dalam bentuk gerakan gitu kira-kira Pak. Dianya itu ya? Iya.
Dan saat begitu Allahu Akbar aja kan kita udah nggak ada. Betul nggak Pak? Bahwa beda ketika orang ngomong Allahu Akbar sama Allah. Kita dapat rasanya. Saat Allahnya ada di situ, itu udah melepaskan semua aku, identitas, keinginan, mau-mau. I am nothing. Maka diawali dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu aku gak ada. Udah lepas tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji. Diulang lagi loh. Ar-Rahmanirrahim. Bahwa Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin itu bukan Allah rajanya kasih sayang, tetapi kasih sayang yang meraja yang gak pernah hilang. Sampai pada akhirnya lepas sujud, kita hanya bisa dalam konteks bahwa terakhir tuh ketika kita ngomongin at-tahiyat tuh, Muhammad dan Ibrahim di sini kan bukan ngomongin sosok, bukan. Tapi Ibrahim adalah sumber kasih sayang, Muhammad itu adalah keterpujian. Dan keterpujian dan kasih sayang itulah yang akan membuat kita untuk menyebarkan salam kanan dan salam kiri. Selesai di situ bahwa aku hanya akan hadir dalam bentuk salam kanan dan salam kiri. Nah itulah konteks sholat. Dan itulah baru ritualnya. Sholat yang sejati dimulai setelah salam kanan dan salam kiri. Itulah sholat yang sesungguhnya ketika kita bekerja, ketika ngobrol, ketika kita diskusi. Inilah sholat yang sesungguhnya ketika mewujudkan salam kanan dan salam kirinya gitu. Gitu Pak. Tapi di sekolah diajarin bacaannya aja, ya nggak apa-apa juga sih. Ya. Tapi konteksnya seenggaknya bacaannya dimengerti. Tapi setelah kita masuk ke zauq, ke rasanya, kita akan menyadari bahwa tidak ada waktu yang bukan sholat sih sebetulnya Pak. Kira-kira gitu Pak. Iya. Makasih Pak. Keren banget Pak. Jadi dari sini kan kita punya dua jawaban. Kalau tadi di awal kita bilang sholat adalah me time gitu ya. Sekarang lebih tinggi lagi, masuk lagi ke lebih dalam lagi. Karena mungkin karena dari satu pertanyaan dengan jawaban yang mungkin bisa bervariasi bagi setiap orang kan. Karena belum tentu kita sholat bisa sampai seperti itu kan. Ada sholat kita cuma me time juga ada. Tapi juga kalau sholat sampai ke dalam mungkin akan dapat rasa yang seperti Bapak rasain tadi. Betul. Kan gitu ya. Makanya Ibu Bapak kenapa kalau dalam tradisi Islam sholat diulang-ulang 17 rakaat. Dapat khusus 1 rakaat aja udah bagus. Iya betul. 1 rakaat sehari aja. Let's say subuh nggak dapat, ya udah nanti zuhur deh. Zuhur lagi hektik nggak dapat, nanti asar deh. Asar nggak dapat, ya udah lebih rileks santai nanti maghrib. Tetap nggak dapat, nanti isya. Kalau isya nggak dapat, nanti tahajud. Tahajud nggak dapat, coba ditambah duha. Duha nggak dapat, nanti dapat qobla dan ba'da gitu. Ini nggak dapat semua, buset dah gitu. Kapan dapatnya? Ngapain aja sih? Oke. Sebelum saya ke teman-teman di sini, ada yang di Zoom nggak satu? Ada ya. Sini di Zoom tadi nungguin sebentar. Siapa yang di Zoom? Silahkan yang di Zoom ada. Oke, sambil nunggu yang di Zoom, sini dulu satu ya. Ibu. Siapa tadi? Oleh. Anyway, saya boleh sekali lagi tepuk tangan buat Bapak. Keren banget pertanyaan. Makasih Pak. Saya jarang dapat pertanyaan kayak gitu Pak. Soalnya bunyi itu tergantung yang nanya sih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pendatang baru ya, ketemu dengan Kang Abu. Saya biasanya dia di YouTube. Tapi alhamdulillah Allah memperjalankan saya pada hari ini ketemu langsung dengan Kang Abu. Alhamdulillah. Ya, karena mungkin saya bawa pertanyaan gitu ya. Yang saya tanyakan, Kang Abu pernah menerangkan bahwa kita ini di alam ruh ya telah mempunyai MOU sama Allah ya. Surah Al-Araf 172 saya nggak salah waktu itu ya. Dan kita intinya kita juga harus menerima dualitas kan, senang dan sedih kan. Dan yang ingin saya tanyakan bahwa setiap manusia itu punya passion gitu. Dan saya juga menangkap dialog Mas Abu bahwa Mas Abu tidak menyangka akhirnya menjadi pembicara, ya kan, dari berbagai macam peristiwa dan penderitaan. Dan saya Mas Abu pernah juga mengatakan di situ bahwa kita tuh maunya itu harus paham passion kita,
maunya Allah, rencananya Allah. Karena biasanya kita membuat rencana sendiri gitu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kita tahu pada diri kita itu rencana Allah? Karena ketika saya mendapat sekilas passion saya, padahal saya berharap passion saya itu dapatnya pada usia 40 tahun gitu, seperti umur Rasulullah kan menerima ini. Ternyata tidak, itu sudah melewati jangka panjang baru saya mulai kelihatan passionnya. Nah, biasanya kalau itu memang passion dari Allah, pasti mudah dan menyenangkan, nggak pakai mikir saya rasa gitu. Tapi kan kenyataannya belum. Yang saya dapatkan ilmunya ilmunya sudah dapat gitu ya, tapi fasilitasnya belum ada. Berarti jangan-jangan ini bukan passion saya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar saya mendapat passion yang pas dengan makasih. Boleh tepuk tangan, ini keren banget. Anyway, passion saya berikutnya jadi model, Bu. Jadi saya nanti bentar lagi jadi model ya. Silakan Kang Abu. Oke, gini. Ini saya mau bahas dulu dalam konteks sedikit dari bahasa. Gini loh. Teman-teman, Ibu dan Bapak, passion itu artinya apa sih? Penderitaan. Iya. Passion itu dari kata patio artinya menderita. Jadi, kenapa hal itu disebut passion? Karena itu meskipun itu menderita, tapi kamu layak ngerjainnya, berarti itu kamu banget gitu kira-kira. Bahasa gampangnya gitu dulu. Makanya saya selalu menggarisbawahi bahwa pencarian passion dalam hidup itu dinamis dan gak pernah selesai. Jadi bukan berarti satu orang satu passion gitu terus nggak begitu gitu. Karena dalam konteks keselarasan kesemestaan, itu konteksnya selalu disebut dengan yang namanya dinamis. Saya kaitkan sedikit, makanya kalau dalam perspektif Quran disebut kun fayakun. Kun fayakun itu artinya terjadi dan terjadi terus gitu. Itu nomor satu. Oke ya, itu nomor satu. Nah, yang kedua dulu nih. Jadi yang kedua, kita ngomongin dulu tentang passion tadi. Nanti yang ketiga tekniknya. Yang nomor dua, basic esensi dari passion adalah satu aja. Aku bisa menerima kenyataanku di sini sekarang saat ini. Itu yang paling penting. Apapun itu. Sehingga mau nanti berbentuk jadi profesi, berbentuk jadi pekerjaan, itu adalah urusan konteks eksternalnya. Tetapi kata kuncinya adalah menerima passion dari Allah adalah menerima kenyataan apapun sekarang di sini saat ini. Itu yang paling penting. Itu. Sehingga nggak ada formulasi yang tepat bahwa orang akan menemukan passion di usia 40. Nggak ada, Bu. Ibu Bapak tahu Kolonel Sanders, penemu KFC, dia nemuin KFC di umur 90, Bu. Pertanyaannya apakah terlambat? Enggak. Karena nanti kita akan ngerti bahwa jatuh tempo jiwa kita itu nggak pernah lebih cepat, nggak pernah lebih lambat. Itu pasti timingnya pas aja udah. Gitu. Karena kalau udah jatuh temponya menjadi A, ya udah, jadi B, ya udah. Tetapi kata kunci berikutnya adalah itulah kenapa penting untuk selalu kita belajar mengenal diri gitu. Karena nanti semakin kita mengenal diri lebih dalam lagi, kita akan banyak menemukan harta karun yang belum ketahuan sebelumnya gitu, Bu. Nah, jadi Bu, alih-alih kita misalnya, aduh kok usia baru segini, aduh gimana, alih-alih di situ, mari kita tetap cintai prosesnya karena passion bukan masalah hasilnya seperti apa. Tapi passion adalah bagaimana kita menikmati setiap proses perubahan yang terjadi pada kehidupan gitu, Bu. Karena kalau narasinya Tuhan sama narasinya ego itu beda tipis. Narasi ego itu pengen menang. Tapi jalannya Tuhan itu selamat. Karena menang belum tentu selamat. Makanya jalan keselamatan itu adalah jalan narasinya Allah. Saat kita ngikutin narasinya Allah, yang akan kita dapatkan adalah keselamatan. Meskipun pada saat itu kita menyangka nggak menang misalnya. Karena boleh jadi kemenangan yang kita inginkan bukan passion kita yang sesungguhnya. Nah, jadi kembali kata kuncinya adalah passion itu dinamis.
Dan kita bisa mendapatkan dalam konteks seiring dengan bagaimana kita terus-menerus menggali diri, karena akan bisa berubah gitu. Dan yang paling jauh lebih perlu dan yang kita punya skill asah terus adalah menerima kenyataan yang terjadi saat ini. Itu aja, Bu. Oke. Nah, ya, satu lagi. Ya. Gimana? Kamu nyambung dari pertanyaan Ibu tadi, kan kalau dikaitkan dengan program gitu ya, mana yang ini adalah hasil program masa lalu, mana yang ini memang ya passion dari Tuhan tadi itu. Ya kan, kalau ini passion dari Tuhan berarti kan memang Tuhan memang menghendaki ini yang kita terima saat ini. Tapi kalau itu adalah program dari masa lalu yang kita terima saat ini, itu cara menyikapinya gimana? Ya, baru mau ngomong ke situ. Oh iya, oke. Nah, ini caranya sekarang nih. Seenggaknya saya selalu ngulang-ulang pakai cara yang paling sederhana aja. Rumusnya adalah 3E dulu. 3E. 1. Kalau ini benar-benar passion, yang pertama itu easy buat kita. Mudah aja. Dah. Ronaldo disuruh masak, susah, Bu, Pak. Mungkin ya. Tapi buat dia main bola itu simpel banget, easy banget buat dia. Karena jangan lupa ya Ibu Bapak, saya mengalami case dan ini banyak banget. Banyak banget. Saya bisa jemput banyak karena datanya ada. Orang sekarang yang jadi budak-budak korporat, dia punya kantor oke, tagline, wah top lah udah. Tapi ternyata berapa persen ya? Saya pakai data lama aja ya, 70-76% itu ternyata nggak sesuai sama passionnya. Contoh. Kalau kira-kira di kantor udah jam 12, jam 1 cepat-cepat lihat jam kapan pulang, udah pasti udah bukan passionnya aja. Kalau udah hari Jumat happy banget, karena besoknya libur. Kalau Senin malam tepok jidat, besoknya mau kerja, udah pasti bukan passionnya aja udah. Itu namanya terjebak dalam rutinitas karena hasil tapi belum tentu passionnya. Dan itu banyak terjadi gitu. Pun memang menuju passion tidak selamanya akan dalam konteks ideal tuh nggak bisa. Makanya saya selalu mengulang-ulang gini, Ibu Bapak, segimanapun seumur gimanapun, segimanapun kita hidup, jangan pernah meredupkan cita-cita. Saya pernah nanya sama geng-geng baby boomers ya, Ibu Bapak cita-cita, alah udah tua nggak usah ada cita-cita ya, nggak, jangan gitu. Udah tua lah ngapain punya cita-cita? Jangan. Karena boleh jadi cita-cita itu adalah sesuatu yang untuk mengupgrade lagi gitu. Jadi nomor 1, kalau itu ciri-ciri passion kita, will be easy. Easy aja udah. Ibu bapak buat orang lain masak bisa ribet loh. Tapi buat ibu-ibu khususnya, yang buat ibu-ibu masak santai banget. Nah itu udah mulai indikator parameter tuh. Jadi yang pertama adalah easy. Yang kedua, enjoy. Kalau ngerjainnya enjoy dan wah top aja. Pas ngerjainnya tuh itu mau 3 jam tuh kayak bentar banget, mau gimana. Ada loh Ibu Bapak, ini pengalaman asli ya. Ini dokter yang ternyata dia belakangan baru tahu setelah berapa belas tahun praktek ternyata passionnya tuh tukang roti, Bu. Serius. Jadi dia tuh kalau libur jadi dokter prakteknya dia bikin baking roti. Dan saat baking roti tuh happy, enjoy, dan dia ngerasa this is my life gitu. Tapi tabrakan sama mindset bahwa kalau nggak praktek gue dapat duit dari mana? Nah gitu-gitulah udah. Singkat cerita, dia mulai yakin karena udah mulai nggak happy. Jadi dokternya resign, bikin bakery. Oh udah dia sekarang di happy banget gitu intinya. Karena kenapa? Begitu dia melakukan baking, mau dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, enak banget. Tapi begitu praktek satu pasien, berapa lagi? Udah pengen cepet-cepet pulang gitu kira-kira. Itu berarti dia nggak enjoy. Jadi nomor 2, yang kedua disebut enjoy. Jadi yang pertama easy, yang kedua enjoy. Yang nomor 3 namanya excellent. Kalau disuruh ini anak kalau disuruh gambar bagus ya dibandingin yang satu gitu. Hasilnya tuh oke banget gitu. Nggak bisanya masak lah. Ini baru cuman gini aja kok enak banget gitu. Nah kalau udah ada easy, enjoy, excellent, itu udah alamat-alamat
udah indikator-indikator bahwa ini mungkin passion saya gitu. Ibu bapak, ini saya kalau disuruh ngomong sampai besok pagi ya nggak ada masalah sih gitu. Masalahnya cuman saya ditelepon sama istri saya aja sih gitu ya kira-kira. Ini buat saya ngomong tuh passion banget gitu. Makanya saya sangat mencintai apa yang saya lakukan saat ini, dan itulah kenapa dalam setiap saya melakukan tuh selalu ada power gitu. Karena itu tadi bahwa saya bukan keterpaksaan, karena ini adalah sesuatu yang saya suka gitu. Makanya kalau 3-nya udah dapat, baru yang keempat namanya earning. Earning itu menghasilkan. Maka dalam hidup yang paling asik adalah hobi yang dibayar. Enak aja Bu Pak. Udah hobi dibayar lagi. Makanya kalau dipilih, ini untuk ngomongin ideal ya. Kalau ada 2 pilihan, pilih passion atau pilih uang, pilihlah passionnya. Karena kalau kita menguasai passion kita, diulang-ulang, kita akan jadi ahli. Saat jadi ahli, uang pasti nyamperin. Karena kalau menjadi ya, berarti kan itu passion itu udah dikenal Allah. Ya. Maksudnya apa? Masa kemana-mana orang mengundang pembicaraan. Ya. Semua ada didatangkan Allah yang mau dengar dari Jambi, dari Sulawesi. Ya. Karena itu apa? Passion Mas Abu sesuai yang dikehendaki Allah. Betul. Ya kan? Betul. Dan berarti Mas Abu kan sudah jadi pesulap, jadi yang lain-lain. Itu kan masa lalu. Dan sudah tidak ada beban kalau dihina orang kan. Betul. Karena itu kan identitas, bukan Mas Abu yang sebenarnya. Betul. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya mendapat 4E ini? Apakah kita hening tiap malam atau gimana? Itu yang mau saya tanyakan prakteknya. Oke, makasih. Nah makanya saya kemarin hening Bu. Kemarin hening. Katanya di heningnya ngomong, kamu nanti jadi model aja. Jadi saya mau jadi model Bu nanti bentar lagi. Gini. Tapi dapat ya tadi ya. Nah sekarang kita cara how to-nya. Ibu dan Bapak, teman-teman, ada proses di mana kita dapat langsung aliran dari sang kesadaran karena dia nggak pernah jauh. Di mana kalau kita mendapatkan itu, kalau sekarang mungkin bahasanya kita sebut sebagai apa ya, insight lah Bu, ide, insight, apapun lah namanya gitu ya, intuisi. Karena begitu saya shifting dari melakukan apapun, jadi jangan lupa bahwa konteks yang namanya peran itu dinamis, itu nomor 1 dulu Bu. Dinamis saja. Kata kuncinya dinamis. Yang kedua, saat kita benar-benar terkoneksi dengan diri sejati kita, dia akan tahu kok. Kamu tuh kayaknya nyamannya di sini deh. Karena ketika kita tertutup oleh pikiran, perasaan, emosi yang namanya jiwa, yang namanya ego, ini kadang-kadang suaranya lebih teriakannya lebih kencang daripada nurani. Gitu. Memang Bu, saya mengalami gitu. Kadang teriakan nurani itu nggak masuk akal pada awalnya. Karena jujur Bu, saat saya shifting, saya sebenarnya belum pensiun jadi pesulap sih. Cuman emang jarang sulap sekarang. Tapi masih lah ya, karena itu hobi lah gitu. Tapi poinnya gini Bu, saat udah waktunya untuk shifting, itu semesta tuh selalu ngasih tanda aja Bu. Karena jujur Bu, di usia saya waktu itu ketika di The Master RCTI itu di usia sangat muda, terkenal banget, duit banyak banget, semuanya ada, tapi satu tandanya, hampa. Gak nyaman. Dan padahal itu semua anak muda pengen banget kayak saya waktu itu gitu. Makanya saya pinjam kata-katanya Jim Carrey. Jim Carrey tuh ngomong gini, dan itu relate banget, jelas banget buat saya. Jim Carrey ngomong gini, saya tuh pengen semua kalian tuh kaya banget dan terkenal banget, dan kalian tahu kalian gak dapat apa-apa. Karena ternyata setelah saya alami di level itu, terkenal, sekarang juga terkenal sih Bu, tapi gak terkenal dulu gitu ya. Kaya, wah top lah, famous dengan konteks yang sangat entertaining, top lah gitu. Tapi ada satu batin saya yang sangat kesepian. Dan kesepian itu yang membawa saya untuk ternyata cukup deh di sini. Saya harus melanjutkan ke journey berikutnya.
ke perjalanan berikutnya yang akhirnya membawa saya menuju riset, menuju perjalanan ini sampai kita bisa ketemu. Karena ini adalah shifting ketika awalnya saya nolak, enggak ah. Tapi sesuatu yang kuat dari nurani, Bu, suka nggak suka mau nggak mau pada akhirnya kita pasti akan mengalami gitu. Jadi kata kuncinya, Bu, jangan pernah gini. Ketika suara nurani di dalam itu berteriak, dengarkanlah baik-baik. Karena itulah sesuatu hal yang mungkin pesan yang perlu kita lakukan untuk next movement kita dalam passion berikutnya gitu. Yang terakhir. Oke. Ya. Bagaimana Kang Abu itu menghadapi bahwa Kang Abu itu bukanlah seorang ahli agama, tapi berbicara Al-Quran, kan aneh, kan? Dan pada netizen yang ada saya sampai mengatakan Kang Abu itu ulama. Nah, sekarang pergolakan dalam hati gimana? Ya Allah, saya bukan background, bukan agama, bukan Al-Quran, tapi saya harus berbicara tentang Al-Quran. Ya, satu, saya hanya mengikuti intuisi bahwa pertama, saya tidak punya keinginan satupun untuk mengajarkan sesuatu, mengubah sesuatu, untuk jadi guru, untuk menjadi orang yang didengarkan, tapi saya punya panggilan besar untuk berbagi apa yang saya ketahui. Karena saya rasa bahwa apa yang saya pelajari selama ini banyak orang yang perlu, itu nomor satu, Bu. Makanya ke forum manapun, karena di sini mungkin Ibu baru pertama kali ya, saya selalu biasanya mendisklaimer gini, saya ngomong pertama bukan untuk menceramahi, mentausiahi, karena nggak ada orang yang berubah karena diceramahi dan ditausiahi. Dan saya bukan ingin meyakinkan sesuatu, jadi jangan percaya sama saya, ini kita belajar sama-sama. Sehingga dengan niat saya hanya ingin berbagi, dengan niat saya hanya ingin mensosialisasikan apa yang saya tahu, yang saya alami, konteks saya hanyalah bersahabat untuk bertumbuh gitu. Maka mau ada orang yang denger, nggak denger, suka, nggak suka, saya nggak terlalu concern ke situ gitu. Karena saya lebih concern kepada orang yang mau belajar bertumbuh bersama, dan saya sadar dan kita tahu bahwa tidak semua apapun konteks orang harus suka sama kita gitu. Bahkan Bu, ini yang pelajaran yang sangat penting. Kalau semua orang suka sama kita, kita dalam keadaan bahaya. Berarti kita lagi nggak belajar untuk mau bertumbuh. Sesuatu yang dialektika, sesuatu yang dualitas, itu perlu selalu ada karena konteksnya akan menumbuhkan gitu. Jadi niat saya bukan mau menggurui, bukan jadi ulama, jadi ustadz, tapi belajar untuk bisa saling sama-sama naik menjadi murid yang bertumbuh bersama. Gitu Bu, kira-kira. Oke, tepuk tangan. Teman-teman, ini kayaknya banyak banget pertanyaan, tapi kita dibatasi waktu Kang Abu ya kan? Oh iya, jam berapa ini? Udah jam 3. Jam 3 ya. Cuma satu lagi. Passion soalnya. Passion. Satu lagi yang dari Zoom ya. Yang dari Zoom. Atau di sini dulu boleh deh. Yang mana? Nah, itu masih ada waktu Kang Abu? Masih ada. Oke. Yang di Zoom dulu satu boleh kali Kang Abu. Yang di Zoom dulu dia nungguin ya. Yang di Zoom dulu satu ya. Iya. Anang. Mas Anang. Ya. Mas Anang silakan. Kalau nggak saya lempar lagi ke yang lain nih. Nggak kerasa ya. Mana? Ayo, Mas Anang. Di unmute ya. Udah. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kang Abu, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Mas Anang. Saya langsung ke inti pertanyaan karena waktunya yang terbatas. Siap. Saya adalah seseorang yang tadi mendengarkan 3 fakir. Oke. Dari situ saya sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang sangat baru dalam mempelajari agama. Sebelumnya saya ini kayak beragama, tapi saya tuh kayak setengah menolak agama karena ada sesuatu yang tidak sinkron dengan rasa saya. Jadi salah satunya adalah seperti ini. Saya tuh selalu mendengar bahwa ketika kita nanti meninggal dunia, nanti akan ada surga dan neraka yang menunggu. Yang menjadi pertanyaan mendasar saya, kenapa saya seakan-akan menolak itu adalah saya pernah melihat dari seorang kiai yang saya percaya bahwa bagaimana sih kasih sayang Allah itu, Tuhan itu kepada hambanya. Dia lebih sayang daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tetapi ketika saya mendengar bahwa ternyata Tuhan itu nanti akan memasukkan ke neraka bagi hambanya yang berdosa, di situ adalah sebuah kontradiksi yang besar sekali. Seorang ibu aja menjubit saya itu nggak pernah sakit walaupun saya nakal. Nah, dari situ akhirnya saya kemudian
mengikuti. Nah, kondisi sekarang saya itu kan sedang tidak terlalu sehat atau sakit. Itu di masalah doa, Kang Abu. Doa itu yang saya dengarkan dari Kang Abu, dan saya itu suka mendengarnya adalah bahwa kita sebagai hamba itu kan berserah secara total kepada Tuhan, berserah secara penuh dan tidak mengatur Tuhan. Nah, hamba di satu sisi hamba itu memiliki hak untuk berdoa. Ketika dia sakit, dia berharap kesembuhan. Nah, yang mau saya tanyakan Kang Abu, bagaimana posisi saya yang tepat sebagai hamba supaya saya tidak mengatur Tuhan, tetapi saya juga bisa minta tolong kepada Tuhan. Oke. Demikian Kang Abu. Oke, terima kasih. Mantap nih. Mantap ya. Sekalian deh. Siapa tahu nanti bisa relate. Apa? Oke, satu lagi tentang doa. Devi sekalian ya. Ya, sekalian. Bila perlu di itu Mas Anang ya, di on cam, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari Jakarta. Ya, tadi waktu awal kan Kang Abu bilang adalah tentang pelajaran pendidikan agama buat anak-anak. Ya, memang saya juga termasuk yang prihatin ya atas kondisi yang sekarang banyak terjadi, bahwa pendidikan agama itu sepertinya hanya maksudnya masih seperti zaman dulu, yaitu seperti dogma atau isinya dengan hanya fikir apa dan lain sebagainya. Apalagi ini sekarang kan sudah generasi karena saya melihat cucu saya saja yang generasi alpha, mungkin orang tuanya masih generasi milenial awal ya, seperti Abu. Ya, seumur saya biasanya. Milenial awal yang mungkin memang dari kelihatannya dari segi agama itu rajin apa yang tadi Kak sampaikan juga, bahwa tapi tidak isinya tidak yang seperti yang agama maksudkan. Sebenarnya kita kan sama manusia, mau apapun agama itu sama gitu. Jadi sempat cucu saya sempat bilang gitu, kamu Islam bukan? Dia mengatakan itu kalau ke teman-temannya, bunda itu kalau sini bukan Islam, sini bukan. Kami mengajarkan anak tidak ada perbedaan agama apapun, karena agama pada dasarnya mengajarkan yang baik gitu. Nah, kemudian pendidikan agama sering ditanyakan juga, ada kan kejadian yang ustadz mendidikan muridnya, santrinya atau dan lain sebagainya. Itu kan berarti pendidikan agama tidak berjalan gitu. Jadi ada pelecehan seksual kan itu Islam. Ini bukan di Islam saja sebenarnya. Saya banyak mendengar juga seperti di daerah-daerah yang mayoritasnya non-muslim seperti luar Islam, itu juga para pemuka agamanya seperti pendeta atau pemuka agama itu juga melakukan pelecehan seksual kepada umatnya. Iya, oke, Bu. Terus itu kan memberikan pelajaran. Nah, saya prihatin tentang itu. Jadi tadi kan bahwa kita tidak memberi tidak di sekolah saja pendidikan itu tidak hanya kita serahkan ke sekolah, tapi ya itu adalah ayat dari situ. Saya sekali mendengar pernyataan dari Kang Abu tadi ya, penjelasan bahwa betul ayat dari ibu. Nah, yang yang saya pikirkan, karena kan nanti kita ini kan adalah di 2035 ya, adalah generasi anak-anak kita yang generasi alpha ini adalah generasi emas. Nah, bisakah tadi bahwa untuk bukan memutus dia, maksudnya memutus rantai tadi kesakitan itu pendidikan yang tidak berjalan, yaitu dengan mungkin ini saya usul tadi juga berharap Kang Abu dan maupun mungkin masalah yang bagus sekali memberikan ibu ini memberikan semacam kepada anak-anak yang generasi Gen Z ya mungkin ya, yang nanti akan ibu muda atau orang tua sebelum mereka mungkin mungkin masih SMA ataupun setelahnya itu diberikan semacam ada program untuk semacam untuk mereka menghadapi dunia yang cara mentransfer
energi atau pendidikan agama itu. Oke. Ya, ini usul ya Bu ya. Pendidikan agama ini usul, saya usul, dan saya berharap juga sih, berharap semoga Kang Abu dan Rumah Salam mungkin ya kita bisa bekerja sama lah ya gitu untuk ada program untuk anak-anak ini supaya anak-anak generasi mendatang itu bisa mendapatkan pendidikan agama yang benar. Oke Bu, ya. Ya, siap Bu. Terima kasih atas usulannya Bu. Keren. Ya, tepuk tangan buat Ibu Devi. Nanti saya respon. Ya, Satu lagi mungkin dari sini, ini Mangga. ya. Punten. Satu ya. Thank you. Wah, asik. Sampai maghrib kayaknya. Iya. Terima kasih Kak Abu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ibu yang tadi itu hampir persis dengan yang saya akan tanyakan. Ya. Karena saya ingatkan tadi saya masuk sini topiknya reprogram. Jadi aku tuh terfikirkan ya, aku kan diprogram sama yang generasi sebelumnya dan menjadi saya. Kemudian kita dunianya lebih terbuka, jadi kita bisa belajar macam-macam sehingga bisa switching sedikit-sedikit menjadi diri kita sendiri. Tetapi sekarang anakku punya anak kan, anaknya 4. Dia juga harus memprogram atau bukan harus ya, akan meninggalkan atau menjadikan anaknya mempunyai program. Pasti. Supaya lingkaran ininya bisa terputus itu, harapan saya tuh ada enggak ya? Kayak seperti tadi tuh Rumah Salam bikin sesuatu, kayak setidaknya kayak rumus atau kayak resep supaya anak-anak yang dia itu tidak menjadi seperti saya yang kayak jadi kayak robot gitu. Kalau nggak gini nanti kamu gitu. Nah tadi pagi kita ngobrol, anakku pas anaknya ada 4. Mah sekarang Dion bingung, anak Dion 1 SMA, terus yang 1 SMP, yang 2 SD, 1 baru masuk. Itu 4 itu beda butuh uangnya. Kalau saya kasih yang anak besar sekian ribu, yang kecil nggak dikasihkan nggak adil. Jadi sekarang saya dibilang gitu, bener nggak ya Mah? Sekarang saya taruh kotak di situ. Ini jatah untuk 4 ada uang, seorang sekian. Nanti kalau butuh bilang, kalau yang nggak butuh ditaruh di kotak. Karena yang kecil kan nggak perlu sebesar itu. Nanti kalau misalnya kita libur, kita pakai rame-rame. Seperti itu kira-kira. Jadi maksudnya tuh dia kan bikin rumus sendiri ya. Dan mungkin Mas Abu bisa lanjut dengan yang Ibu tadi. Terima kasih. Bu. Makasih. Itu bagus tuh rumusnya ya. Satu lagi Pak. Kotak bareng. Satu lagi ya. Kotak amal silakan Bu. Kotak amal keluarga. Kotak amal keluarga. Ya, Kang Abu izin bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya itu udah terulas sih oleh Ibu tadi mengenai pengalaman pribadi Kang Abu gitu. Yang shifting itu apa sih titik balik awal mulanya gitu? Kenapa Kang Abu bisa shifting? Apakah akan selalu dari penderitaan atau suffering atau selain yang tadi Kang Abu rasakan mengenai hampa itu ya? Nah, bisa nggak sih kita shifting dari jalan lain yang bukan penderitaan atau suffering gitu? Terus satu lagi Kang Abu, nah selama sudah shifting itu, apakah Kang Abu mengalami kayak keraguan di tengah-tengah jalan atau apa cerita-cerita kegagalan atau yang lainnya yang maju nggak, mundur nggak gitu? Terima kasih banyak. Oke, makasih. Tepuk tangan, keren. Cukup ya. Teman-teman, Ibu Bapak, saya mau langsung respon yang terakhir ya. Jangan berpikir ketika seseorang masuk ke dalam pendalaman spiritual lah, lebih dalam konteks esensi kesadarannya, terus hidupnya lebih enak, lebih tenang, lebih damai. Enggak, itu pret banget, bohong lah udah ya. Itu saya garis bawahi itu. Karena kenapa? Dalam fluktuasi hidup selalu akan ada ombak-ombak yang akan terjadi gitu. Tetapi contoh, kemarin tuh saya pas perjalanan ke Aceh tuh hampir mau mati Bu, karena di tengah jalan si kapal itu mau kena badai, mau udahan lah gitu. Ini contoh sederhana yang subjektif yang langsung aja ya. Itu kalau kejadian 8 tahun yang lalu itu pasti saya kewas banget, panik banget gitu. Tapi saya bisa merefleksikan diri saya, ya ampun ada gunanya ya pembelajaran gini. Kenapa? Karena pada situasi yang mengancam nyawa saya aja, saya jauh lebih bisa tenang dari sebelumnya gitu.
Saya jauh lebih bisa ngelihat clear thinkingnya, ketenangannya, gak hektiknya, gak ribetnya. Di orang lain semua lagi hektik. Saya juga rada aneh sih waktu kemarin ngalamin itu. Kok gue gak takut ya gitu? Kok gak deg-degan ya? Terus ngelihatnya bahwa ya udah kalau harus mati ini waktunya, ya udah juga gak bisa ditolak dan seterusnya. Mungkin saya akan sambungkan ke pertanyaan Mas Anang yang sakit. Orang tidak nyaman dengan sakit bukan karena sakitnya, tapi karena menolak untuk sakit karena pengen sehat gitu. Ada 2 poin. Ada pain, ada suffering. Pain itu sakit, suffering itu menderita. Teman-teman, ibu bapak, hidup tidak pernah akan tidak melalui yang namanya sakit, itu nggak bisa. Tapi tidak semua sakit harus menderita. Karena ketika sakit yang tidak menderita, berarti aku menerima keadaan seapa adanya. Maka konflik yang terbesar terjadi dalam kehidupan selalu bahwa kenyataannya A, pengennya B. Jadi saya punya rumus nih, kalau tadi ngomong rumus, udahlah. Mau rumusnya pakai kotak mau rumusnya pakai terserah apapun, problemnya cuma satu, bahwa semua hidup permasalahan itu cuma satu, apa yang aku pengen enggak kejadian. Dan itu aja. Dan rumus terserah, teknis terserah, tapi kata kuncinya adalah penerimaan kenyataan seapa adanya. Itu yang paling penting. Gitu. Nah, sorry, ini mau bunyi. Nah, jadi balik. Rata-rata orang berubah karena memang dipaksa oleh penderitaan sih. Tapi setelah ngerti bahwa perubahan itu selalu dinamis, semakin kita peka, sebelum menderita udah rubah dulu gitu kira-kira. Dan itu yang saya alami lah gitu kira-kira. Tapi memang rata-rata semua penderitaan itu memang mengubah kita gitu. Nah jadi teman-teman ibu bapak, kesulitan, penderitaan, yuk mulai di shifting nih. Itu bukan hal buruk. Tapi itu adalah jalan untuk kita bertumbuh. Gitu. Nah saya kaitkan sama doa. Doa itu memang hak kita sebagai manusia, iya. Makanya doa bisa panjang kali lebar kali tinggi kalau kita bahas. Tapi poinnya gini. Ya Allah sembuhkanlah saya. Itu adalah personal keinginan kita untuk mengatakan sebagai self-motivating, itu bagus Mas Anang. Tapi lebih jauh doa tertinggi adalah doa di mana bukan kata-kata, bukan permintaan, tapi keikhlasan kita untuk menerima seapa adanya. Itu sih. Maka doa tertinggi itu saya rasa, kalau boleh pakai rumus sedikit dengan subjektif saya, doa tertinggi itu hanyalah terima kasih Allah, cukup. Karena kata kuncinya adalah doa tertinggi menerima kenyataan realitas seapa adanya. Nah jadi balik lagi ke tadi pertanyaan Mas Anang bahwa sakit berdoa ya Allah sembuhkan, oke. Tapi ketika meluaskan penerimaan sakit ini diterima, maka dalam keadaan sakit pun kita tidak mengalami yang namanya suffering gitu. Nah saya komain lagi Mas Anang, neraka itu bukan penyiksaan, karena neraka itu simbolnya api. Teman-teman ibu bapak kalau datang ke steakhouse nggak dibakar, dagingnya alot, bener nggak? Iya. Berarti dibakar untuk apa? Mematangkan. Maka neraka itu bukan simbol penyiksaan, tapi simbol pematangan. Maka tidak ada siksa di hadapan Tuhan, yang ada pendidikan, yang ada yang namanya pertumbuhan gitu. Pun nanti kita ngerti bahwa neraka itu juga bukan letak geografis sih. Jadi gitu kira-kira Mas Anang. Buat Ibu Devi dan tadi mungkin sekaligus untuk menutup, memang Rumah Salam salah satu tempat untuk kita berkarya dalam konteks apapun. Let's say saya punya program namanya Bangun Jiwa misalnya. Kita lagi memang concern ke anak-anak Z yang mau belajar kesadaran. Salam orang tuanya yang belajar di sini. Saya rasa yang kita butuhkan tuh cuma satu sekarang. Less competition, more collaboration. Mengurangi tingkat kompetisi tapi menambah kolaborasi sih. Karena tanpa kolaborasi, ini masalah yang kita nggak bisa selesaikan sendirian tuh nggak bisa. Tapi mau Indonesia gemas atau cemas atau emas nih, cuma ada 3 nih pilihannya nih. Nah, ya ini Indonesia bisa emas tapi bisa jadi cemas ya, atau gemas-gemas aja sih gitu. Bukan urusan 2045 ya, tergantung hari ini aku mau berubah atau tidak gitu. Ya. Karena kata kuncinya bukan berharap nanti ke generasi, tetapi perubahan selalu datang dari diri sendiri sih. Jadi saya rasa yang jauh mendingan kita selalu telaah adalah bukan nanti anakku gimana, cucuku gimana, tapi akunya. Karena sekali lagi, kalau aku berubah, lingkungan sekitarku pasti ikut berubah.
Karena kata kuncinya, perubahan tidak pernah terjadi di luar, semuanya terjadi di dalam. 2045 masa depan, nggak usah jauh-jauh kemana-mana, karena sekali lagi hidup cuman ada di sini sekarang, saat ini. Jadi yuk kita syukuri apa yang ada sekarang, maksimalkan, optimalkan, dan yang paling pasti kita terus mau untuk bertumbuh. Kayaknya gitu. Ya, tepuk tangan. Oke. Nextnya berarti Kang Abu, kalau tadi kamu bilang ada kolaborasi antara Rumah Salam dengan Bangun Jiwa ya. Bangun Jiwa, mungkin kita bisa bikin sesi buat anak-anak Gen Z di sini ya. Jadi kan teman-teman punya anak, saudara, teman, mungkin keponakan yang juga pengen mencicipi atau mungkin sudah saatnya untuk diberkati dengan kesadaran ini. Kita bisa bikin di sini juga. Nanti kita bikin waktunya dan segala macamnya ya. Karena yang menarik setelah ada riset lada panjang, anak-anak Z itu kalau dikumpulin bareng sama orang tuanya untuk gini, mereka jadi cenderung gak mau tanya gitu. Iya, betul. Kenapa begitu nanya? Gak enak nih sama ibunya. Di rumah dibejek soalnya. Di rumah gitu. Jadi yang menarik konsepnya kita, ibu bapaknya belajar kesadaran, anak-anaknya belajar kesadaran, rumah nanti jadi laboratorium belajar kesadaran bersama gitu. Tempat aplikasinya di rumah. Makanya laboratorium kebaikan atau laboratorium apapun kan selalu ada di rumah. Nah, makanya mudah-mudahan dengan adanya si Bangun Jiwa, adanya Rumah Salam, semua deh program-program yang mungkin nanti akan berkesinambungan untuk berkolaborasi. Kata kuncinya adalah kita lagi berkolaborasi bersama untuk melakukan perbaikan itu sih. Dan yang paling penting adalah orang tuanya ikut belajar. Karena ada juga beberapa kasus dia cuma ngirim anaknya ke kita, orang tuanya nggak belajar. Begitu diajarin anaknya, bentrok lagi ke rumahnya. Pesan sponsor. Ya. Betul. Kang Abu kasih tahu dong anak saya gini kan. Saya banyak terima itu maksudnya. Jadi saya kan suka ngajar anak-anak remaja gitu. Ada yang dikirim gara-gara anaknya malas sholat, gara-gara anak macam-macam. Tetapi setelah diobrolkan ternyata yang bermasalah kebanyakan orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya juga harus ikut belajar, anaknya juga belajar. Itu akan jauh lebih indah buat hubungan dalam keluarga. Itu sih. Ya, fakta terakhir ya sebelum menutup. Teman-teman ibu bapak, dari kasus yang sedang saya alami sekarang tentang Z yang kemarin ada suicide itu, ternyata kan dimasukin ke psikolog. Ya. Yang mind blowing, yang mengejutkan adalah dari hasil psikolog, ternyata yang perlu treatment tuh bukan anaknya, tapi orang tuanya. Iya. Jadi semua berawal dari orang tuanya, dari kita gitu. Udah itu aja. Dan itu berawal dari program yang sudah ada di dalam pikirannya. Oke. Tepuk tangan dong kita semua di sini. Aduh luar biasa banget ini. Aduh keren banget. Ternyata kita baru menemukan format yang lebih enak ya. Kayak gini nanti mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga bisa ada sesi kayak gini lagi Kang Bu ya. Di bulan Agustus. Terima kasih banyak. Saya nggak usah ada kesimpulan karena masing-masing punya kesimpulan sendiri-sendiri yang mudah-mudahan apa yang kita omongkan di sini punya manfaat dan bisa merubahkan atau membantu sedikit banyak perspektif yang kita punya pelan-pelan jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Foto. Ya, satu lagi teman-teman. Kita foto, terus nanti mohon bantuan teman-teman untuk mengupdate-nya di Google review Rumah Salam. Boleh nggak? Kan kita suka kasih alamat ya, itu sampai sekarang kosong banget. Jadi kita ada alamat Rumah Salam di Google, tapi walaupun kita banyak kajian nggak ada satupun yang update di situ. Jadi berkenan mohon ada foto, ada kegiatan, silakan dari situ supaya Rumah Salam bisa lebih menjangkau luas lagi dan bisa memberikan banyak manfaat ke teman-teman semuanya. Ya, makasih.